Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu, langit pedesaan masih berwarna keemasan. Kabut tipis turun menyelimuti hamparan sawah yang mulai menguning. Embun menggantung di ujung-ujung daun padi, berkilauan ketika disinari cahaya mentari. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, menandakan kehidupan desa yang sederhana baru saja dimulai. Di sebuah sudut kecil desa itu, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang dihuni seorang kakek berusia lanjut bernama Pak Ilham. Pak Ilham adalah seorang peternak kambing. Setiap pagi, ia selalu bergegas ke kandang, memberi makan ternaknya dengan penuh kasih. Hidupnya sederhana, nyaris tanpa hiruk-pikuk. Ia memang sudah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal dunia, dan anak-anaknya merantau jauh, jarang pulang. Meski begitu, kesepian tak membuatnya mengeluh. Ia percaya, selama masih bisa bekerja, hidupnya masih berarti. Pagi itu, seperti biasa, langkah Pak Ilham terasa ringan. Ia membawa seikat rumput segar yang baru dipotong dari tepi sawah. Sesekali ia bersiul kecil sambil melangkah pelan. Begitu sampai di kandang, ia membuka pintu kayu tua yang berderit. Suara kambing mengembik riuh, seakan menyambut kedatangannya. "Tenang, tenang, ini sudah ada makanan untuk kalian," ucap Pak Ilham sambil menebarkan rumput hijau ke dalam palungan. Namun, belum sempat ia selesai menata rumput, telinganya menangkap suara lain. Suara itu berbeda, bukan suara kambing, bukan pula ayam. Suara itu seperti tangisan bayi. Pak Ilham tertegun. Ia mengerutkan kening, berhenti sejenak dan mencoba memastikan. Benar, suara tangisan itu terdengar jelas. Hatinya berdebar. Ia menoleh ke sekeliling, mencari asal suara itu. Suara tangisan terdengar makin kuat, seperti berasal dari depan kandang. Dengan langkah tergesa, ia keluar dan menoleh ke tanah. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Seorang bayi mungil tergeletak di atas kain lusuh, tepat di depan pintu kandang. Tubuhnya kecil, pipinya merah, dan wajahnya basah oleh air mata. Ia menangis keras, seakan meminta tolong. Bayi itu hanya dibungkus dengan kain yang sudah usang, sementara udara pagi begitu dingin menusuk. "Ya Allah!" bisik Pak Ilham, suaranya tercekat. Tanpa pikir panjang, ia segera mengangkat bayi itu ke dalam dekapannya. Tubuh mungil itu terasa begitu rapuh, begitu ringan, namun sekaligus membuat hati Pak Ilham terasa berat. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil ini di depan kandang kambing? Pak Ilham buru-buru membawanya ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu agar angin dingin tak masuk. Ia menyalakan tungku kecil untuk menghangatkan ruangan. Bayi itu masih menangis keras. "Sudah, Nak, sudah, jangan menangis lagi," ucap Pak Ilham sambil mengayun-ayun tubuh mungil itu di pelukannya. Air mata tanpa sadar menetes dari mata tua itu. Kehidupannya yang sunyi mendadak diwarnai oleh tangisan bayi yang tak ia kenal. Namun entah mengapa, ia merasa bayi ini hadir bukan kebetulan. Ada takdir yang membawanya ke rumah ini. Pak Ilham mencoba menenangkan diri. Ia mencari kain bersih untuk membungkus bayi itu, mengganti kain lusuh yang basah dan kotor. Setelahnya, ia membuat susu dari persediaan yang ia miliki di rumah, meski seadanya. Bayi itu perlahan berhenti menangis ketika botol kecil berisi susu menyentuh bibir mungilnya. Mata bayi itu terpejam, tenang dalam dekapan seorang kakek renta yang baru saja menemukan dirinya sebagai seorang ayah kembali, meski bukan darah daging. Pak Ilham menatap bayi itu lama. Ada rasa haru yang sulit ia bendung. "Mulai hari ini, kau tidak akan sendiri lagi. Aku akan menjagamu selamanya," bisiknya lirih. Hari itu, keputusan besar lahir dalam hati Pak Ilham. Ia akan merawat bayi ini dengan segala keterbatasannya. Ia memberi nama bayi itu Saka. Nama yang ia pilih dari doa sederhana, semoga kelak anak ini tumbuh kuat seperti batang pohon yang menjadi penopang kehidupan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah Pak Ilham berubah. Tangisan bayi mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini hanya diisi oleh suara jangkrik malam atau kokok ayam pagi.
Tetangga-tetangga sempat heran melihat Pak Ilham kini menggendong seorang bayi setiap pagi. Beberapa menanyakan dari mana asal bayi itu, namun Pak Ilham hanya menjawab singkat, "Allah menitipkannya padaku." Sebagian orang mungkin menganggap itu aneh, bahkan ada yang berbisik-bisik di belakang. Namun, Pak Ilham tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, bayi itu membutuhkan kasih sayang, dan ia siap memberikannya. Waktu terus berjalan. Malam itu, setelah Saka terlelap di ayunan kecil yang dibuat dari kain, Pak Ilham duduk di kursi tua sambil menatap sebuah benda. Benda itu adalah kain lusuh yang dulu membungkus Saka ketika pertama kali ia temukan. Ia ingin membuangnya, namun sesuatu membuatnya urung. Ia memperhatikan kain itu dengan seksama. Di salah satu sudut kain, ia menemukan sebuah tanda aneh. Seperti bordiran kecil berbentuk lambang, samar tapi jelas dibuat dengan sengaja. Bukan motif biasa, melainkan semacam simbol yang penuh arti. Pak Ilham mengernyit, bingung. Apa maksudnya? Dari mana asal bayi ini sebenarnya? Gumamnya. Ia tak menemukan jawaban malam itu. Namun, hatinya merasa, tanda itu bukan sekadar hiasan. Ada misteri besar yang menyelimuti masa lalu bayi ini. Kamera seolah menyorot kain itu dari dekat, memperlihatkan simbol aneh yang berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Simbol itu seakan menyimpan rahasia yang suatu hari akan terbuka. Dan begitulah, episode pertama kehidupan Saka dimulai. Dari sebuah kandang kambing sederhana, seorang bayi yang ditinggalkan menemukan rumah, kasih sayang, dan seorang ayah baru dalam sosok kakek tua bernama Pak Ilham. Namun, siapa sebenarnya orang tua bayi itu? Dan apa arti simbol misterius di kain pembungkusnya? Pertanyaan itu masih menggantung, menunggu waktu untuk terjawab. Hari yang damai berakhir dengan tanda tanya besar. Sebuah misteri yang kelak akan mengubah hidup semua orang. Pagi di pedesaan selalu dimulai dengan suara alam. Kokok ayam jantan menyibakkan keheningan, burung-burung kecil berkicau riang dari dahan bambu, dan embusan angin membawa aroma tanah basah sisa embun semalam. Di rumah kayu sederhana milik Pak Ilham, suasana berbeda kini mewarnai keseharian. Tidak lagi hanya suara kambing mengembik atau suara kayu tungku yang berderak terbakar, melainkan suara tangisan dan tawa bayi yang kini menjadi pusat kehidupan. Hari-hari pertama bersama Saka memang penuh tantangan. Pak Ilham, seorang kakek yang sudah lama hidup sendiri, harus belajar kembali cara merawat bayi. Ia bukan lagi lelaki muda yang cekatan, namun semangatnya jauh melampaui keterbatasan usia. Ia belajar cara menidurkan Saka dengan mengayun ayunan sederhana dari kain, mencari susu yang cocok agar perut mungil itu tidak kembung, bahkan belajar menenangkan tangisan panjang di malam hari. "Sudahlah, nak, jangan menangis lagi. Kakek di sini," ucapnya berulang kali sambil menggendong Saka, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit. Terkadang tubuhnya terasa lelah, pinggangnya sakit, namun setiap kali melihat wajah mungil itu terpejam tenang dalam pelukannya, semua rasa penat sirna. Kehadiran Saka adalah anugerah. Hidup Pak Ilham yang dahulu sepi kini penuh warna, penuh alasan untuk tersenyum. Tetangga-tetangga mulai terbiasa melihat Pak Ilham menggendong bayi ke sawah atau ke kebun. Beberapa menganggap itu hal yang luar biasa. Pak Ilham seperti hidup kembali, begitu kata seorang tetua desa. Ada pula yang sekadar tersenyum, kagum pada kasih sayang kakek tua itu. Tahun-tahun berlalu. Saka tumbuh menjadi anak kecil yang ceria. Ia mulai bisa berjalan, tertawa, bahkan membantu hal-hal kecil di sekitar rumah. Setiap pagi, ia sering ikut Pak Ilham memberi makan kambing. Dengan langkah kecilnya yang belum sempurna, Saka membawa rumput di tangannya, lalu menjatuhkannya ke palungan. Kambing-kambing berebut, membuat Saka tertawa riang. "Lihat, Kek, mereka berebut," serunya polos. Pak Ilham hanya tersenyum, hatinya hangat. Kehidupan yang dulu hanya diwarnai kesunyian kini penuh dengan tawa anak kecil yang polos. Saka tumbuh cerdas. Meski hidup di desa, rasa ingin tahunya besar. Ia sering bertanya tentang banyak hal. Mengapa matahari selalu muncul di timur? Mengapa kambing harus makan rumput? Mengapa malam ada bulan? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuat Pak Ilham terdiam, lalu menjawab dengan bahasa sederhana yang ia pahami. Saat Saka menginjak usia sekolah,
Pak Ilham mendaftarkannya ke sekolah dasar di desa. Meski usianya sudah renta, ia berjanji akan mengantar dan menjemput Saka setiap hari. Saka menjadi anak yang rajin, cepat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Guru-guru di sekolah pun kagum pada kecerdasannya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Pak Ilham. Setiap malam, saat Saka sudah tertidur pulas, ia sering membuka kembali kain lusuh yang dulu membungkus tubuh bayi itu. Kain itu disimpannya rapat dalam lemari tua. Di sudut kain, simbol aneh yang ia temukan dulu tetap ada, tidak memudar. Pak Ilham sering memandangi simbol itu lama-lama. Ia tahu, simbol itu bukan sekadar hiasan. Ada rahasia besar yang menyertai asal-usul Saka. Tapi ia memilih untuk tidak terlalu jauh memikirkannya, karena yang terpenting baginya adalah memberi Saka kehidupan penuh cinta. Hari demi hari, Saka semakin dekat dengan Pak Ilham. Ia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Bagi Saka, Pak Ilham adalah segalanya, ayah, ibu, dan sahabat. Meski mereka hidup sederhana, ia tumbuh bahagia. Namun, kehidupan tidak selamanya berjalan tanpa kejutan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menguning indah di balik pepohonan, Pak Ilham melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Dari kejauhan, di jalan setapak yang mengarah ke sawah, ada seorang perempuan yang berdiri. Perempuan itu tampak menatap ke arah rumahnya. Wajahnya samar karena tertutup kerudung lebar, tapi sorot matanya begitu tajam seolah sedang mengamati sesuatu dengan penuh perhatian. Pak Ilham menoleh ke arah Saka yang sedang bermain di depan rumah, berlari-lari kecil sambil membawa ranting kayu. Perempuan itu tampak memperhatikan bocah kecil itu dengan seksama. Sesaat, terlihat ada air mata yang jatuh di pipinya. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik pergi perlahan, menghilang di balik tikungan jalan. Pak Ilham mengernyit. Siapa dia? Kenapa menatap Saka seperti itu? Gumamnya dalam hati. Sejenak hatinya gelisah. Apakah perempuan itu hanya kebetulan lewat? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Tatapan matanya tadi seolah penuh rindu, penuh penyesalan. Malamnya, ketika Saka sudah tertidur, bayangan perempuan itu terus menghantui pikiran Pak Ilham. Ia teringat simbol di kain lusuh. Apakah perempuan itu memiliki hubungan dengan masa lalu Saka? Namun, Pak Ilham memilih untuk diam. Ia tidak ingin buru-buru membuat kesimpulan. Baginya, selama Saka masih bersamanya, itu sudah cukup. Ia akan menjaga cucu angkatnya itu bagaimanapun caranya. Hari-hari berlalu, dan perempuan itu tidak pernah terlihat lagi. Namun perasaan aneh tetap tinggal di hati Pak Ilham. Seolah ada rahasia yang suatu saat akan terbuka. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Pak Ilham duduk di samping tempat tidur Saka. Anak kecil itu tidur nyenyak, wajahnya polos, senyum tipis menghiasi bibirnya. Pak Ilham mengelus rambutnya perlahan, hatinya dipenuhi kasih sayang yang tak terbatas. Tidurlah, nak, jangan takut. Apapun yang terjadi, kakek akan selalu ada untukmu, bisiknya lirih. Kamera seolah menyorot wajah Saka yang damai dalam tidur, lalu bergeser pada bayangan kain lusuh dengan simbol misterius yang tersimpan rapat di lemari. Suasana hangat itu berakhir dengan nuansa dramatis, sebuah tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya Saka, dan siapa perempuan asing yang diam-diam memperhatikannya. Episode ini menutup dengan suasana campuran antara kebahagiaan sederhana dan misteri yang mulai merayap. Kehidupan bersama Saka terasa damai, namun ada rahasia masa lalu yang perlahan mendekat. Pagi di desa itu selalu hadir dengan irama yang sama, ayam berkokok, suara lesung bertalu dari rumah tetangga yang sedang menumbuk padi, dan gemericik air sungai kecil yang mengalir tak jauh dari rumah Pak Ilham. Hidup berjalan sederhana, seolah tak ada hal lain di dunia ini selain rutinitas yang damai. Kini, rumah kayu Pak Ilham sudah terasa berbeda. Kehadiran Saka yang tumbuh semakin besar membuat rumah yang dulu sunyi dipenuhi tawa. Bocah itu, yang kini mulai memasuki usia sekolah, memiliki semangat hidup yang luar biasa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membantu kakeknya mengambil rumput untuk kambing, lalu bersiap dengan seragam putih merah sederhana yang baru dibelikan Pak Ilham dari hasil menjual beberapa ekor kambing.
Hari pertama Saka sekolah adalah hari penuh kebanggaan bagi Pak Ilham. Ia menggandeng tangan cucu angkatnya itu menuju sekolah dasar desa, melewati jalan setapak yang dikelilingi sawah hijau. Sepanjang jalan, Saka tak henti-hentinya bertanya, "Kek, di sekolah nanti aku bisa belajar baca buku kan? Bisa tahu cerita-cerita yang banyak?" Tanyanya dengan mata berbinar. Pak Ilham tersenyum. "Iya, nak. Di sekolah, kau akan belajar banyak hal. Tapi jangan lupa, pelajaran hidup juga ada di luar sekolah. Di rumah, di sawah, di ladang, semua itu juga guru." Saka mengangguk. Ia memang anak yang cepat menyerap nasihat. Sejak kecil, ia tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar, seakan ada semesta luas yang ingin ia jelajahi. Hari-hari berikutnya, Saka terbukti anak yang cerdas. Ia cepat belajar membaca dan menulis, bahkan sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Guru-guru di sekolah mulai memperhatikan bakatnya. Mereka sering mengatakan kepada Pak Ilham, "Saka ini anak pintar, Pak. Sayang kalau tidak terus disekolahkan tinggi-tinggi nanti." Mendengar itu, hati Pak Ilham campur aduk. Ia bangga, tentu saja. Namun di balik kebanggaan itu ada rasa khawatir. Sebagai seorang kakek tua dengan penghasilan hanya dari kambing, bagaimana mungkin ia bisa menyekolahkan Saka sampai tinggi? Tapi setiap kali melihat semangat anak itu, tekadnya menguat. Bagaimanapun caranya, ia akan berusaha. Malam itu, setelah Saka pulang sekolah dan tertidur lelap, Pak Ilham membereskan lemari kayu tuanya. Ia sedang mencari kain sarung yang sudah lama disimpannya, ketika tangannya tak sengaja menyentuh sebuah benda yang membuat hatinya tercekat. Kain lusuh yang dulu membungkus tubuh Saka saat ia menemukannya di depan kandang. Ia mengambil kain itu, duduk di kursi, lalu menatapnya lama. Cahaya lampu minyak membuat bayangan bergetar di dinding, menambah kesan misterius. Kain itu sudah rapuh, warnanya pudar, tapi simbol di sudutnya tetap jelas. Semacam bordiran aneh berbentuk lingkaran dengan garis menyerupai bunga matahari kecil di dalamnya. Bukan motif biasa yang sering ada di kain desa. Ada kesan megah, seperti berasal dari keluarga terpandang atau tempat tertentu yang penuh makna. Pak Ilham menghela napas panjang. Apa arti tanda ini? Ya Allah, dari mana asal anak ini sebenarnya? Bisiknya lirih. Ia sempat berpikir untuk bertanya pada tetua desa. Siapa tahu mereka mengenali simbol itu. Tapi ada ketakutan dalam hatinya. Takut jika Saka diambil darinya. Ia terlalu mencintai bocah itu. Bagi Pak Ilham, Saka sudah seperti nyawanya sendiri. Hari berganti, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, misteri kain itu selalu membayang. Hingga suatu sore, ketika Pak Ilham sedang duduk di beranda rumah sambil menunggu Saka pulang sekolah, seorang tamu asing datang. Tamu itu adalah seorang lelaki paruh-baya berpakaian rapi, jelas bukan orang desa. Rambutnya tersisir, sepatunya mengkilap meski berdebu setelah berjalan jauh. Ia menyapa sopan. "Assalamualaikum, Pak. Apakah benar ini rumah Pak Ilham?" Pak Ilham sedikit terkejut, tapi membalas salamnya. "Waalaikumsalam. Benar, saya Ilham. Ada apa, ya?" Lelaki itu menatap ke dalam rumah sejenak, lalu kembali menatap Pak Ilham dengan serius. "Saya datang mencari informasi tentang seorang anak yang hilang beberapa tahun lalu. Ada kabar bahwa mungkin anak itu ada di desa ini." Hati Pak Ilham berdegup keras. Ia berusaha tetap tenang. "Anak hilang? Anak siapa maksudnya?" Lelaki itu merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah map lusuh, dan memperlihatkan sebuah foto. Foto seorang bayi laki-laki, berusia beberapa bulan, dengan wajah polos. Yang membuat Pak Ilham hampir terhenti napasnya adalah, bayi itu mirip sekali dengan Saka ketika kecil. Mata Pak Ilham membelalak. "Ini." Suaranya tercekat. Lelaki itu menatapnya tajam. "Kami sudah lama mencari. Anak itu hilang 7 tahun lalu dalam sebuah peristiwa. Ada tanda khusus yang bisa mengenalinya, kain pembungkus dengan simbol." Pak Ilham langsung teringat pada kain lusuh di dalam lemari. Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Namun, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu,
Inilah awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapi. Belum sempat ia menjawab, langkah kecil terdengar mendekat. Saka baru saja pulang sekolah, berlari dengan riang sambil membawa tasnya. "Kek, aku pulang," serunya polos. Lelaki asing itu menoleh, dan seketika wajahnya berubah. Matanya melebar, mulutnya terbuka, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Karena yang berdiri di depannya bukan hanya seorang bocah, tapi bayangan hidup dari foto yang ia bawa. Pak Ilham segera meraih tangan Saka, menepuk pundaknya pelan. "Masuk dulu, nak. Cuci tangan, lalu makan, ya." Saka menurut tanpa curiga, berlari masuk ke dalam rumah. Namun lelaki itu masih terpaku. Matanya mengikuti setiap gerak bocah kecil itu. "Pak," suaranya pelan, hampir berbisik. "Anak itu sangat mirip dengan yang kami cari." Pak Ilham menahan napas. Dunia seolah berhenti sesaat. Kamera seakan menyorot kain lusuh di dalam lemari, simbol aneh yang bersinar samar di bawah cahaya lampu. Lalu beralih pada wajah Pak Ilham yang bimbang, antara mengatakan kebenaran atau menyembunyikan segalanya demi melindungi cucu yang begitu ia cintai. Matahari pagi kembali muncul di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Desa itu masih dalam ritme kehidupannya yang sederhana. Para petani berjalan ke sawah membawa cangkul, ibu-ibu menjemur pakaian di halaman, dan anak-anak berlarian menuju sekolah sambil tertawa riang. Di rumah kayu kecil milik Pak Ilham, pagi dimulai dengan rutinitas yang selalu sama sejak kehadiran Saka. Suara bocah itu terdengar jelas, memecah kesunyian dengan tawa polosnya. "Kek, kambing-kambing ini kalau berebut makanan lucu sekali, ya?" seru Saka sambil menaburkan rumput di palungan. Pak Ilham tersenyum hangat. "Iya, nak. Mereka seperti anak-anak juga, suka berebut. Tapi kalau kau kasih cukup untuk semua, mereka akan tenang." Saka mengangguk, matanya berbinar. Ia senang sekali membantu pekerjaan kecil itu. Meski baru berusia 7 tahun, ia sudah terbiasa ikut serta dalam aktivitas keseharian kakeknya. Kehidupan sederhana ini membuat Saka tumbuh menjadi anak yang kuat, ceria, dan rendah hati. Namun, meski hari itu tampak biasa, di hati Pak Ilham masih tersimpan keresahan. Ia teringat pada kunjungan tamu misterius tempo hari, seorang lelaki dari kota yang mencari anak hilang dan membawa foto bayi yang mirip sekali dengan Saka. Lelaki itu pergi tanpa banyak kata setelah melihat Saka, tapi tatapan matanya jelas penuh tanda tanya. Sejak itu, Pak Ilham tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia menatap kain lusuh yang masih tersimpan di lemari, bertanya-tanya apakah waktunya sudah dekat untuk rahasia itu terbongkar. Beberapa hari kemudian, keresahan itu benar-benar menjadi kenyataan. Siang hari yang terik, ketika Pak Ilham sedang duduk di beranda rumah, lelaki yang sama kembali datang. Kali ini ia tidak sendiri. Bersamanya ada 2 orang lain. Seorang perempuan muda berwajah tegas dan seorang pria berumur sebaya dengan tatapan tajam. Mereka berpakaian rapi, jelas orang kota. "Assalamualaikum," sapa lelaki itu dengan nada sopan namun serius. Pak Ilham membalas salam dengan sedikit gugup. "Waalaikumsalam, silakan duduk." Mereka bertiga duduk di bangku kayu depan rumah. Saka yang saat itu sedang bermain di halaman langsung memperhatikan tamu-tamu itu dengan rasa ingin tahu. Meski kemudian Pak Ilham memintanya masuk ke dalam. Lelaki itu membuka percakapan. "Pak Ilham, maaf jika kedatangan kami mengganggu. Tapi ini penting. Kami datang dari kota untuk mencari tahu tentang seorang anak yang hilang 7 tahun lalu. Kami mendapat kabar bahwa mungkin anak itu ada di desa ini, dan kami melihat kemiripan luar biasa dengan anak yang tinggal bersama Bapak." Pak Ilham menarik napas panjang. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya tidak tahu pasti asal-usul anak itu. 7 tahun lalu, saya menemukannya di depan kandang kambing. Hanya itu yang bisa saya ceritakan." Ketiga tamu itu saling pandang. Perempuan muda itu lalu bertanya, "Apakah saat Bapak menemukannya, ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk?" Pak Ilham terdiam. Hatinya bimbang. Ia menoleh sebentar ke arah lemari tua di dalam rumah, tempat kain lusuh itu disimpan. Ada pergulatan batin, antara ingin jujur dan ingin melindungi Saka. Akhirnya,
Dengan suara pelan ia berkata, ada kain yang membungkusnya. Kain itu punya tanda yang aneh. Mendengar itu, mata tamu-tamu dari kota itu langsung berbinar. Bolehkah kami melihatnya? Tanya lelaki yang pertama kali datang. Pak Ilham terdiam lama, lalu bangkit dengan langkah berat. Ia masuk ke kamar, membuka lemari tua, dan mengambil kain lusuh itu. Dengan hati-hati, ia membawanya keluar dan menyerahkannya. Begitu kain itu dibuka, ketiganya langsung terperanjat. Perempuan muda itu menutup mulutnya, menahan air mata. Pria yang lebih tua menghela napas panjang, wajahnya pucat. Ini, benar. Ini kain itu, ucap lelaki pertama dengan suara bergetar. Pak Ilham menatap mereka bingung. Apa maksudnya? Lelaki itu menjawab, Pak Ilham, anak yang Bapak rawat selama ini, kemungkinan besar adalah anak dari keluarga kami yang hilang 7 tahun lalu. Kata-kata itu menghantam hati Pak Ilham. Ia merasa dunia seolah berputar lebih cepat. Ia menoleh ke arah Saka yang sedang duduk di lantai rumah sambil bermain kelereng, polos, tak tahu apa-apa. Sementara itu, perempuan muda itu berdiri, mendekati Saka. Ia menatap bocah kecil itu dengan air mata berlinang. Astaga, wajahnya benar-benar sama. Saka yang tidak mengerti hanya tersenyum kikuk. Kek, siapa mereka? Tanyanya polos. Pak Ilham tidak segera menjawab. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Ia takut. Takut kehilangan anak yang sudah ia anggap nyawa. Lelaki dari kota itu lalu melanjutkan dengan nada serius. Kami tidak berniat mengambil keputusan terburu-buru, Pak. Tapi kami ingin Bapak tahu, ada kemungkinan besar anak ini bukan hanya milik Bapak. Dia memiliki masa lalu yang harus terungkap. Pak Ilham menunduk. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Ia sadar, hari yang ia takutkan akhirnya datang. Masa lalu Saka mulai mengetuk pintu, dan ia tak bisa menghalanginya selamanya. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Pagi itu udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih bergelayut di ujung daun padi, dan suara kokok ayam bersahutan dengan lenguhan kambing yang menanti diberi makan. Kehidupan di desa selalu berjalan tenang, seolah waktu berdetak lebih lambat dibanding hiruk-pikuk kota. Di halaman rumah sederhana milik Pak Ilham, Saka berlarian kecil sambil menendang bola anyaman dari rotan. Bocah itu tampak begitu bahagia. Senyumnya merekah seperti bunga yang baru mekar, membuat siapapun yang melihatnya akan luluh. Namun, jauh di balik keceriaan Saka, ada keresahan yang terus membayang di hati Pak Ilham. Sejak kedatangan tamu dari kota tempo hari, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata mereka masih terngiang-ngiang, kemungkinan Saka adalah anak dari keluarga mereka yang hilang 7 tahun lalu. Setiap kali melihat bocah itu, Pak Ilham merasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena Saka tumbuh dengan baik, takut karena mungkin suatu hari ia akan diambil darinya. Saka sendiri tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi. Baginya, hidup hanyalah bermain, belajar, membantu Pak Ilham memberi makan kambing, dan sesekali berlari ke sawah bersama teman-temannya. Dunia anak-anak begitu sederhana. Namun takdir selalu punya cara menghadirkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Hari itu, selepas sekolah, Saka berjalan pulang dengan gembira. Tas kecil bergambar kartun tergantung di punggungnya, dan di tangannya ada selembar kertas berisi nilai ulangan yang cukup bagus. Ia ingin segera menunjukkan kepada Pak Ilham, berharap bisa mendapat pujian dan pelukan hangat dari sang kakek angkat. Namun, ketika ia sampai di persimpangan jalan desa, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Dari arah berlawanan, seorang anak laki-laki muncul, berjalan bersama seorang pria dewasa berpakaian rapi. Anak itu mengenakan seragam sekolah berbeda, wajahnya bersih, dan langkahnya penuh percaya diri. Saka semula tak memperhatikan, sampai matanya bertemu dengan mata anak itu. Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Keduanya sama-sama terdiam. Waktu seolah berhenti berputar. Angin yang berhembus membawa rasa dingin tak biasa. Karena di hadapannya, Saka melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Anak itu memiliki wajah yang sama persis dengannya. Dua pasang mata polos saling menatap lama, seperti bercermin. Garis wajah, bentuk hidung,
Senyum samar, semuanya sama. Ah, aku seperti melihat diriku sendiri, gumam Saka lirih. Anak itu pun melangkah mendekat. Namamu siapa? Tanyanya dengan suara yang juga mirip. Saka. Kamu. Taka. Jawaban itu membuat suasana semakin ganjil. Dua nama yang terdengar dekat, hampir seperti potongan dari satu kesatuan. Pak Ilham yang kebetulan baru saja keluar dari rumah tetangga untuk membeli sayur, tertegun melihat pemandangan itu. Dadanya berdebar kencang, seperti disambar petir. Ia melihat Saka berdiri berhadapan dengan seorang bocah lain yang wajahnya benar-benar sama. Seketika ia tahu, inilah saat yang selama ini ia takutkan. Pria dewasa yang mendampingi Taka menatap ke arah Pak Ilham dan tersenyum singkat, seolah sudah menduga semuanya akan terjadi. Jadi, inilah anak itu, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Saka yang masih bingung menoleh ke arah Pak Ilham. Kek, kenapa wajah kami sama? Apa dia saudaraku? Tanyanya polos. Pak Ilham terdiam. Tenggorokannya kering, sulit sekali mengeluarkan kata-kata. Ia tahu rahasia itu perlahan mulai terbuka, tapi ia juga tahu Saka belum siap mendengar semuanya. Taka menatap Saka dengan mata berbinar. Aku juga punya tanda lahir di tangan kiri. Kau punya juga? Tanyanya sambil memperlihatkan bekas kecil di dekat pergelangan tangannya. Saka refleks membuka lengannya, dan benar saja, tanda yang sama terlihat jelas. Momen itu membuat keduanya semakin yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Mereka tidak hanya mirip, mereka benar-benar seperti cerminan satu sama lain. Pak Ilham akhirnya melangkah mendekat, mencoba menguasai keadaan. Ia menepuk bahu Saka pelan. Nak, ayo pulang dulu. Sudah sore. Namun, Saka tidak bergeming. Matanya masih terpaku pada Taka, penuh tanda tanya. Kek, aku ingin tahu, kenapa wajah kami sama? Kenapa ada tanda yang sama juga? Pak Ilham menunduk, tidak sanggup menjawab. Sementara pria dari kota itu berkata dengan nada penuh makna, karena kalian bukan hanya mirip. Kalian adalah saudara, lebih tepatnya, kalian adalah kembar yang terpisah sejak bayi. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di udara. Saka terbelalak, sementara Taka tampak menahan napas. Keduanya masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, tapi intuisi mereka menangkap arti dari kalimat itu. Apa benar, Kek? Suara Saka bergetar, hampir menangis. Pak Ilham ingin berbohong, ingin menutupinya demi melindungi hati polos Saka, tapi air matanya lebih dulu jatuh. Itu jawaban yang cukup bagi Saka. Bocah itu terdiam, lalu menatap Taka lagi, kali ini dengan campuran bingung dan takut. Suasana menjadi hening, hanya terdengar desir angin di antara pohon-pohon bambu. Akhirnya, pria dari kota itu berkata, kami akan menjelaskan semuanya, tapi mungkin tidak sekarang. Yang jelas, Saka, kau bukan sendirian di dunia ini. Kau punya saudara, Taka. Saka menunduk, lalu berlari kecil ke arah Pak Ilham dan memeluknya erat. Tangisnya pecah. Kek, jangan biarkan mereka membawaku pergi. Aku ingin tetap di sini. Pak Ilham membalas pelukan itu dengan gemetar. Tenanglah, nak. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Apapun yang terjadi, kau tetap cucuku. Di sisi lain, Taka menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin mendekat, ingin juga merasakan pelukan itu, tapi langkahnya terhenti. Ada perasaan aneh dalam hatinya, senang karena menemukan saudara, tapi juga canggung karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga itu terasa berbeda bagi Pak Ilham. Pikirannya terus dibayangi bayangan wajah dua bocah kembar yang berdiri berdampingan, Saka dan Taka. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kedua anak itu seolah sedang bercermin satu sama lain. Tatapan penuh tanda tanya dari Saka menusuk ke dalam hatinya, membuat dada tuanya sesak karena beban rahasia yang sudah terlalu lama ia simpan. Di rumah kayu sederhana itu, Saka semakin sering bertanya. Ia duduk di beranda sambil memainkan kelereng, lalu tiba-tiba menoleh dengan wajah serius yang jarang sekali muncul pada anak seusianya. Kek, kenapa wajahku sama persis dengan Taka? Kenapa kita punya tanda yang sama?
Aku tidak mau jawaban setengah-setengah lagi. Aku ingin tahu semuanya. Pertanyaan itu membuat Pak Ilham terdiam lama. Ia menatap jauh ke hamparan sawah yang menghijau, seolah mencari jawaban pada garis horizon. Tangannya yang keriput menggenggam lutut, tubuhnya gemetar menahan perasaan. Saka, ada hal-hal yang tidak mudah untuk kakek ceritakan, ucapnya pelan. Tapi mungkin sekarang memang waktunya. Saka menatapnya dengan penuh harap. Bocah itu sudah tidak tahan lagi hidup dalam kebingungan. Pak Ilham menarik napas panjang, lalu mulai berkisah. 7 tahun lalu, di suatu pagi, kakek mendengar tangisan bayi di depan kandang kambing. Saat kakek hampiri, ternyata ada seorang bayi dibungkus kain lusuh. Bayi itu adalah kamu. Sejak hari itu, kakek merawatmu, menganggapmu cucu sendiri. Kau tumbuh di sini, di desa ini, bersama kambing-kambing kakek, tanpa tahu siapa orang tuamu. Saka mendengarkan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lalu, Taka. Pak Ilham menunduk. Dari apa yang kakek dengar, dari orang-orang kota yang datang tempo hari, rupanya kau punya saudara kembar. Dia tidak ditinggalkan seperti dirimu. Dia tumbuh bersama keluarganya di kota. Kau dan dia, kembar yang terpisah sejak bayi. Saka membeku. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar jiwanya. Ia mencoba mencerna, tapi otaknya yang masih polos belum sanggup sepenuhnya menerima kenyataan pahit itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa aku yang ditinggalkan, kek? Kenapa bukan dia? Tangis Saka pecah, suaranya mengguncang hati Pak Ilham. Pak Ilham segera meraih tubuh mungil itu dan memeluknya erat. Nak, jangan pernah merasa kau kurang berharga. Kakek tidak tahu alasan ibumu meninggalkanmu di sini. Tapi yang jelas, kehadiranmu adalah anugerah terbesar dalam hidup kakek. Kau bukan anak yang dibuang. Kau adalah anak yang diselamatkan. Saka menenggelamkan wajahnya di dada Pak Ilham, merasakan kehangatan cinta yang tulus. Meski begitu, pertanyaan itu tetap menggantung di benaknya. Mengapa dirinya yang harus menjadi anak yang ditinggalkan? Sementara itu, di rumah besar di kota, Taka hidup dengan penuh kenyamanan. Ia memiliki kamar luas, mainan berlimpah, dan pendidikan yang baik. Namun setelah pertemuannya dengan Saka, pikirannya tidak pernah sama lagi. Ia sering termenung di depan cermin, membayangkan wajah saudara kembarnya yang tumbuh dalam kehidupan yang jauh berbeda. Ayah, ibu, kenapa aku punya saudara kembar yang tinggal di desa? Kenapa kami dipisahkan? Tanyanya suatu malam dengan suara lirih. Ibunya terdiam, wajahnya berubah pucat. Sang ayah menarik napas panjang, lalu menjawab, Nak, ada hal-hal yang sulit dijelaskan. Kami tidak sengaja kehilangan salah satu dari kalian ketika masih bayi. Itu kesalahan besar kami, dan sampai sekarang kami menyesalinya. Taka menunduk. Ia merasakan kepedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mencintai keluarganya, tapi hatinya juga merindukan Saka yang baru saja ia temui. Hari-hari berikutnya, Saka dan Taka sesekali dipertemukan oleh keluarga Taka. Mereka ingin agar kedua anak itu bisa saling mengenal lebih dekat. Pertemuan-pertemuan itu selalu penuh perasaan campur aduk. Saka merasa kagum sekaligus minder melihat kehidupan Taka yang serba cukup. Rumah besar, pakaian bagus, buku-buku mahal, semua itu kontras dengan kehidupannya di desa. Namun di sisi lain, ia juga merasa Taka tidak memiliki sesuatu yang sangat berharga, kasih sayang tulus dari Pak Ilham yang selama ini menjadi pelindungnya. Suatu sore, ketika keduanya duduk di tepi sawah, Taka berkata dengan suara pelan, "Aku iri padamu, Saka. Kau punya kakek yang begitu menyayangimu. Aku tidak punya itu." Saka menoleh dengan mata terbelalak. "Tapi aku iri padamu. Kau punya rumah besar, orang tua kandung, semua yang aku tidak punya." Keduanya terdiam. Angin sawah berhembus pelan, seolah mencoba menenangkan hati dua bocah kembar yang terpisah nasib. Pak Ilham yang melihat dari kejauhan hanya bisa menahan air mata. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta atau kemewahan, tapi dari cinta yang tulus. Namun ia juga tahu, semakin lama rahasia ini dipendam, semakin besar luka yang akan ditimbulkannya. Malam itu,
Pak Ilham duduk lama di beranda rumah dengan lampu teplok menyala redup. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi dilema. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan Saka tetap bersamanya. Di sisi lain, ia tahu Saka berhak mengenal keluarga kandungnya, berhak tahu kebenaran meski pahit. Dalam dua lirihnya, ia memohon kekuatan. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk cucuku. Jangan biarkan ia merasa tersesat di dunia ini. Lindungi dia dari luka yang lebih dalam. Di kamar kecilnya, Saka masih terjaga. Ia mendengar sebagian doa itu, dan hatinya semakin terenyuh. Ia menyadari betapa besar kasih sayang Pak Ilham, meski bukan darah dagingnya. Namun ia juga tak bisa menolak rasa penasaran yang semakin kuat tentang siapa sebenarnya dirinya dan kenapa ia harus dipisahkan dari saudara kembarnya. Keesokan harinya, keluarga Taka datang menjemput. Mereka ingin membawa Taka pulang, tapi juga mengajak Saka ikut untuk beberapa hari agar bisa lebih dekat dengan keluarganya. Saka ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. Ketika Taka dan keluarganya bersiap pergi, Saka memeluk Pak Ilham erat-erat. "Kek, jangan khawatir. Aku akan kembali. Aku hanya ingin tahu seperti apa dunia mereka." Pak Ilham mengusap kepala bocah itu dengan tangan gemetar. "Ingat, nak, kemanapun kau pergi, kau tetap cucu kakek. Jangan pernah lupa itu." Saka mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu melangkah ke dalam mobil bersama Taka. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan debu di jalan desa yang sepi. Pak Ilham berdiri di tepi jalan, menatap hingga kendaraan itu hilang dari pandangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari pertama Saka berada di rumah keluarga Taka terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Rumah besar dengan halaman luas itu penuh dengan perabotan mewah, lampu kristal yang menggantung di ruang tamu, dan aroma makanan lezat yang selalu tersaji di meja makan. Semua terasa asing baginya yang terbiasa dengan rumah kayu sederhana, lantai tanah, dan makanan seadanya yang dimasak oleh Pak Ilham dengan penuh kasih sayang. Awalnya Saka merasa kagum. Ia berlari-lari di halaman, takjub melihat kolam ikan dengan air mancur di tengahnya. Ia mencoba menaiki tangga besar yang berlapis karpet merah, menyusuri lorong dengan banyak pintu yang masing-masing menuju kamar luas. Tapi kegembiraan itu perlahan berganti dengan rasa sepi. Setiap malam, meski tidurnya di atas kasur empuk dengan selimut hangat, ia merasa ada yang hilang. Tidak ada suara kambing mengembik dari kandang belakang rumah. Tidak ada suara Pak Ilham batuk kecil di beranda sebelum tidur. Tidak ada aroma kayu bakar dari dapur. Yang ada hanyalah kesunyian asing yang membuat hatinya semakin merindukan rumah. Taka, saudara kembarnya, berusaha menghibur. Mereka bermain bersama di halaman, berbagi cerita tentang sekolah, atau sekadar duduk di kamar sambil menggambar. Namun meski wajah mereka sama, kehidupan mereka sangat berbeda. Taka tumbuh dalam kenyamanan, terbiasa dilayani, dan memiliki segalanya. Sedangkan Saka tumbuh dengan kerja keras, terbiasa membantu pekerjaan rumah, dan hidup sederhana. Suatu sore, Saka menatap Taka dengan mata sendu. "Kenapa kau bisa tinggal di sini, di rumah sebesar ini, sementara aku ditinggalkan di depan kandang kambing?" Taka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia pun sering bertanya hal yang sama pada orang tuanya, tapi jawaban mereka selalu samar. Akhirnya ia hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu, Saka. Tapi aku tahu satu hal, kau beruntung punya kakek seperti Pak Ilham. Aku iri padamu karena itu." Saka menggeleng. "Tapi aku tidak punya orang tua seperti yang kau miliki. Aku ingin tahu, kenapa aku yang harus ditinggalkan? Apa aku tidak diinginkan?" Kata-kata itu membuat Taka ikut terenyuh. Ia meraih tangan Saka dan menggenggamnya erat. "Jangan bilang begitu. Kau saudaraku. Kalau kau tidak ada, aku tidak lengkap. Aku yakin ibu punya alasan." Namun, kata-kata penghiburan itu tidak mampu menghapus luka yang mulai tumbuh di hati Saka. Hari berganti hari, dan rasa gelisah itu semakin membesar. Saka mulai sering murung. Saat keluarga Taka berkumpul di ruang makan, ia hanya duduk diam, menunduk, meski makanan lezat tersaji di depannya.
Ia merasa dirinya orang asing, bukan bagian dari keluarga itu. Pada suatu malam, setelah semua tertidur, Saka diam-diam keluar dari kamar. Ia duduk di tangga rumah besar itu, menatap bulan yang bersinar di langit. Air matanya mengalir tanpa henti. Kenapa aku harus berbeda? Kenapa aku ditinggalkan? Aku ingin pulang ke desa. Aku ingin bersama Kek Ilham, bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Di desa, pada saat yang sama, Pak Ilham tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah kecilnya, memandang ke arah jalan yang kini sepi tanpa tawa Saka. Malam terasa begitu sunyi. Sejak kepergian Saka, rumah itu seperti kehilangan jiwanya. Tidak ada lagi suara bocah yang berlari-lari di halaman, tidak ada lagi suara riang memanggilnya dari dapur. Pak Ilham merindukan Saka dengan segenap hati. Ia ingin menjemputnya kembali, tapi ia juga tahu bahwa Saka perlu mengenal keluarganya. Itu adalah hak yang tidak bisa ia halangi. Namun, kerinduan itu begitu menyakitkan, hingga setiap malam ia hanya bisa berdoa dengan air mata. Suatu hari, ketika Saka sedang berada di taman belakang rumah besar itu, ibunya mendatanginya. Perempuan itu duduk di sampingnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Saka, maafkan ibu, ucapnya lirih. Ibu tahu, semua ini sulit untukmu. Ibu ingin kau tahu, tidak pernah ada niat untuk meninggalkanmu. Waktu itu keadaan sangat rumit. Ibu terpaksa melepaskanmu karena alasan yang mungkin belum bisa kau pahami sekarang. Saka menoleh dengan mata penuh air. Tapi kenapa aku, Bu? Kenapa bukan Taka yang ditinggalkan? Kenapa aku yang harus hidup jauh dari ibu? Pertanyaan itu menusuk jantung sang ibu. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan segalanya, tapi lidahnya keluh. Air matanya mengalir deras. Ia hanya bisa memeluk Saka erat-erat, mencoba menghapus luka yang terlanjur tertanam. Namun bagi Saka, pelukan itu terasa asing. Hangat, tapi tidak sama dengan pelukan Pak Ilham yang selalu penuh ketulusan. Ia merasakan kasih sayang, tapi juga kebingungan yang mendalam. Hari-hari berikutnya, luka di hati Saka semakin dalam. Ia merasa tidak memiliki tempat yang benar-benar ia sebut rumah. Di kota, ia merasa asing. Di desa, ia merasa takut suatu hari akan diambil dari Pak Ilham. Dunia kecilnya seolah hancur berantakan. Akhirnya, suatu malam, Saka mengambil keputusan yang nekat. Ia memberanikan diri keluar dari rumah besar itu. Dengan langkah kecil, ia menyusuri jalan kota yang ramai. Ia tidak tahu arah pasti, tapi hatinya hanya menginginkan satu hal, pulang ke desa, ke pelukan Pak Ilham. Tangisnya pecah di tengah jalan. Orang-orang yang lewat menoleh, sebagian iba, sebagian cuek. Tapi Saka terus berjalan, matanya mencari arah pulang, meski ia tidak tahu bagaimana cara sampai ke sana. Di desa, Pak Ilham tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Hatinya berdebar tidak karuan, seperti ada firasat buruk. Ia menatap keluar jendela, bulan masih bersinar terang. Saka, bisiknya lirih, seolah merasakan bahwa bocah itu sedang mengalami sesuatu di luar sana. Saka terus berjalan menyusuri jalan kota, hingga akhirnya langkah kecilnya mulai melemah. Ia kelelahan, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya tidak surut. Ia ingin kembali ke desa, kembali ke kehidupan sederhana yang penuh cinta. Namun malam itu begitu panjang, dan ia sendirian di tengah keramaian yang asing. Malam kota masih berdenyut dengan keramaian ketika Saka yang kecil berjalan sendirian di trotoar. Langkahnya goyah dan wajahnya penuh air mata. Lampu-lampu jalan berkelip. Suara klakson kendaraan bercampur dengan hiruk-pikuk manusia yang lalu lalang. Tapi semua itu terasa asing baginya. Anak kecil yang terbiasa dengan suara jangkrik di malam desa itu kini merasa tenggelam dalam dunia yang begitu besar dan tak dikenalnya. Tangannya yang mungil terus menggenggam erat kertas kecil yang ia gambar sendiri, gambar rumah kayu dengan kandang kambing di belakangnya. Itulah peta yang ia miliki, satu-satunya petunjuk yang bisa membawanya pulang ke tempat ia merasa aman, desa dan pelukan Pak Ilham. Namun kenyataan tak semudah itu. Saka tersesat. Ia berhenti di depan sebuah toko yang mulai tutup, menatap orang-orang dewasa yang lewat tanpa memedulikannya. Air matanya semakin deras. Kek,
Aku ingin pulang, bisiknya dengan suara parau. Sementara itu, di rumah besar, Taka gelisah. Ia terbangun dan tidak mendapati Saka di kamarnya. Ia mencari ke sekeliling rumah, tapi tidak menemukan apa-apa. Rasa panik melandanya. Ia segera berlari ke kamar orang tuanya. Ayah, ibu, Saka tidak ada di kamarnya. Aku sudah cari kemana-mana, serunya dengan napas terengah. Kedua orang tuanya terperanjat. Sang ibu langsung pucat, sementara sang ayah bergegas keluar rumah tanpa banyak bicara. Mereka mencari ke jalan-jalan sekitar, menanyakan pada tetangga, bahkan menghubungi beberapa orang untuk membantu. Di desa, firasat buruk Pak Ilham semakin kuat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dadanya sesak, seperti ada yang hilang. Ia berjalan mondar-mandir di depan rumah, menatap jalan gelap dengan penuh cemas. Dalam hatinya ia terus berdoa, "Ya Allah, lindungilah cucuku. Jangan biarkan ia celaka." Di tengah hiruk-pikuk kota, langkah kecil Saka akhirnya melemah. Ia duduk di trotoar, memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh. Orang-orang mulai memperhatikan. Seorang bapak parubaya yang sedang menutup kios rokok menghampirinya. "Nak, kenapa sendirian malam-malam begini? Di mana orang tuamu?" tanyanya lembut. Saka terisak. Aku mau pulang ke desa. Aku mau ketemu Kek Ilham." Bapak itu terdiam, bingung dengan jawaban polos itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari mereka. Dari dalamnya keluar Taka bersama ayahnya. Begitu melihat Saka duduk di trotoar, Taka langsung berlari. "Saka, aku mencarimu kemana-mana," teriaknya. Saka mendongak. Matanya bengkak karena tangisan. Saat Taka memeluknya, ia menangis lebih kencang lagi. "Aku mau pulang, Taka. Aku mau ke rumah Kek Ilham." Ayah Taka berlutut di hadapan Saka. "Nak, maafkan kami. Kau pasti merasa asing di sini. Tapi jangan kabur begini, itu berbahaya." Suaranya penuh penyesalan, tapi juga tegas. Saka menggeleng keras. "Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin kembali ke desa. Aku ingin bersama Kek Ilham." Kata-kata itu menampar hati semua orang yang mendengarnya. Sang ibu yang baru tiba tak kuasa menahan tangis. Ia meraih Saka, mencoba memeluknya, tapi bocah itu menolak, tubuhnya kaku. Akhirnya, setelah banyak bujukan, Saka dibawa kembali ke rumah besar itu. Namun sejak malam itu, hatinya semakin yakin, ia memang tidak benar-benar milik dunia kota ini. Ia hanya ingin kembali ke kehidupan sederhana bersama Pak Ilham. Beberapa hari kemudian, Taka yang tak tahan melihat saudaranya terus murung memutuskan melakukan sesuatu. "Kalau kau ingin ke desa, aku akan mengantarmu," bisiknya pada Saka suatu pagi sebelum sekolah. Saka menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah? Tapi bagaimana caranya?" Taka tersenyum kecil. "Aku tahu jalan ke terminal. Dari sana kita bisa naik bus. Ayo, jangan bilang siapa-siapa." Mereka pun menyusun rencana kecil. Saat orang tua mereka sibuk, kedua bocah itu diam-diam keluar rumah. Dengan langkah kecil penuh tekad, mereka berjalan menuju terminal kota yang ramai. Saka merasa jantungnya berdebar kencang, tapi juga penuh semangat. Perjalanan itu penuh tantangan, tapi entah bagaimana mereka berhasil sampai ke terminal. Taka menggenggam tangan Saka erat-erat. "Jangan lepaskan aku, apapun yang terjadi." Mereka akhirnya naik ke sebuah bus tujuan desa. Hati Saka melonjak bahagia. Ia menempelkan wajahnya di jendela, menatap jalanan kota yang semakin jauh tertinggal. Ia merasa sebentar lagi akan bertemu dengan orang yang paling dirindukannya. Bus berguncang melewati jalan berliku, sawah-sawah mulai terlihat di kejauhan. Aroma tanah basah masuk ke dalam bus, mengingatkan Saka pada desa. Air matanya mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rindu yang sebentar lagi akan terobati. Di desa, Pak Ilham sedang duduk di beranda rumah ketika suara klakson bus terdengar di kejauhan. Ia tidak menyangka apapun, sampai dua sosok kecil turun dari bus itu dan berlari ke arahnya. Kek Ilham." Suara Saka melengking penuh haru.
Pak Ilham terperanjat. Matanya berkaca-kaca ketika melihat Saka berlari ke pelukannya. Ia segera meraih bocah itu, memeluknya erat-erat, air matanya bercucuran. "Nak, kau kembali." Taka berdiri tak jauh, tersenyum melihat momen itu. Namun di balik senyum itu ada keraguan. Apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah orang tuanya tidak akan marah? Pak Ilham baru menyadari kehadiran Taka. Ia mendekat, menepuk pundaknya dengan penuh rasa syukur. "Kau juga datang, Nak. Terima kasih sudah menjaga saudaramu." Taka mengangguk, tapi dalam hatinya ada beban. Ia tahu cepat atau lambat orang tuanya akan datang menjemput. Tapi untuk saat ini, ia ingin menikmati kebersamaan ini, menikmati hangatnya rumah desa yang sederhana namun penuh cinta. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ketiganya duduk bersama. Saka menceritakan bagaimana ia kabur dari rumah besar, bagaimana Taka membantunya, dan betapa rindunya ia pada desa. Pak Ilham mendengarkan dengan penuh haru, kadang-kadang mengusap air mata. "Kau tidak pernah benar-benar hilang, Nak," ucapnya lirih. "Kau selalu punya tempat di sini. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Saka tersenyum sambil menempelkan kepalanya di bahu Pak Ilham. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Ia merasa benar-benar pulang. Namun, di luar sana, jejak masa lalu belum sepenuhnya terungkap. Orang tua Taka pasti sedang panik, mencari kedua anak itu. Dan ketika mereka akhirnya tiba di desa, akan ada kenyataan pahit yang harus dihadapi, kebenaran yang tidak bisa lagi ditutupi. Pagi itu desa diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di daun-daun pisang, ayam berkokok dari kejauhan, dan kambing-kambing di kandang Pak Ilham mulai ribut minta makan. Pak Ilham keluar dari rumah dengan langkah tenang, membawa seikat rumput untuk kambingnya. Namun, kali ini suasana hatinya berbeda. Sejak semalam, ia masih tak bisa percaya bahwa Saka benar-benar kembali ke pelukannya. Di dalam rumah, Saka masih tertidur pulas, memeluk guling dengan senyum samar di wajahnya. Taka tidur di sebelahnya, meski tampak sedikit gelisah. Pak Ilham berdiri sejenak di depan pintu kamar, memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya diliputi rasa syukur yang tak terhingga. Namun di balik rasa syukur itu, ada kegelisahan yang menggerogoti. Ia tahu, orang tua Taka pasti sedang mencari anak mereka dengan panik. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan datang ke desa ini. Dan saat itu terjadi, Saka harus dihadapkan pada kenyataan yang mungkin akan melukai hatinya. Siang harinya, seperti dugaan Pak Ilham, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang wanita berwajah pucat, matanya sembab karena menangis, dan seorang pria dengan raut wajah penuh kecemasan. Mereka adalah orang tua Taka, juga orang tua kandung Saka. "Pak, apakah benar anak kami ada di sini?" Suara sang pria bergetar ketika bertanya. Pak Ilham menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada campuran marah, iba, dan pasrah dalam sorot matanya. Ia mengangguk pelan. "Masuklah. Mereka ada di dalam." Wanita itu berjalan cepat, hampir berlari menuju dalam rumah. Begitu masuk, ia melihat dua bocah kecil yang mirip bagai pinang di belah dua sedang duduk di lantai, memainkan kelereng seadanya. Ketika matanya bertemu dengan Saka, tubuhnya langsung lemas. Air mata deras mengalir tanpa bisa ia tahan. "Saka!" Suaranya pecah, penuh penyesalan yang terpendam bertahun-tahun. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan anak itu, meraih tangannya dengan gemetar. "Anakku, maafkan ibu." Saka terdiam. Matanya melebar, bingung melihat wanita asing yang tiba-tiba menangis di hadapannya. Taka hanya bisa menunduk, merasa hatinya terhimpit karena tahu kebenaran itu sudah terlalu dekat. "Aku, ibumu, Nak," ucap wanita itu lirih. "Ibu yang melahirkanmu. Ibu yang dulu, bodoh, yang meninggalkanmu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Saka. Ia menoleh cepat ke arah Pak Ilham yang berdiri di belakang mereka. "Kek, apa benar? Dia, ibuku." Pak Ilham terdiam cukup lama. Ia menunduk, suaranya bergetar ketika akhirnya menjawab, "Iya, Nak. Dialah ibumu.
Aku tidak pernah ingin kau tahu dengan cara seperti ini. Tapi inilah kenyataannya. Saka menatap kembali wanita itu. Matanya penuh kebingungan, ketakutan, dan kemarahan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa? Kenapa kau meninggalkanku? Kenapa aku harus tumbuh tanpa ibu, tanpa ayah, hanya dengan kakek? Wanita itu menangis semakin keras. Ibu tidak punya pilihan, nak. Waktu itu keadaan sangat sulit. Kami miskin, kami tertekan, kami tidak tahu bagaimana membesarkan 2 bayi sekaligus. Lalu, dalam keputusasaan, aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku, meninggalkanmu. Saka menarik tangannya dari genggaman ibunya. Ia berdiri, wajahnya merah menahan emosi. Jadi aku dibuang? Aku dibuang seperti sampah di depan kandang kambing. Suaranya melengking, membuat semua orang tercekat. Pak Ilham melangkah cepat, memeluk Saka dari belakang agar bocah itu tidak jatuh dalam amarahnya sendiri. Nak, jangan bicara begitu. Kau tidak pernah sampah. Kau adalah anugerah. Kau adalah cahaya yang Allah titipkan padaku. Saka menangis keras di pelukan Pak Ilham. Hatinya hancur oleh kenyataan yang baru ia terima. Di satu sisi, ada ibu kandungnya yang menyesal dan menangis di depannya. Di sisi lain, ada Pak Ilham, kakek tua yang penuh kasih sayang yang telah merawatnya sejak bayi. Wanita itu semakin terisak melihat kedekatan Saka dengan Pak Ilham. Pak Ilham, terima kasih. Terima kasih sudah merawat anak saya. Saya tidak pantas jadi ibunya. Saya tidak pantas memanggilnya anak. Pak Ilham menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, saya tidak pernah ingin menggantikan posisi Anda. Tapi selama 7 tahun ini, anak ini tumbuh dengan kasih sayang yang saya bisa berikan. Saya hanya kakek tua yang ingin ia hidup bahagia. Suasana ruangan itu dipenuhi tangis. Bahkan Taka ikut menangis, memeluk Saka dari samping. Saka, jangan marah pada ibu. Dia memang salah, tapi dia menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Saka menatap kembarannya dengan air mata bercucuran. Aku tidak tahu, Taka. Aku bingung. Aku marah, aku sakit hati, tapi aku juga rindu. Rindu sesuatu yang tak pernah aku punya. Wanita itu kembali meraih tangan Saka dengan hati-hati, seolah takut bocah itu akan menolaknya lagi. Nak, beri ibu kesempatan. Hanya itu yang ibu minta. Biarkan ibu menebus kesalahan, biarkan ibu menunjukkan bahwa ibu mencintaimu, meski dulu ibu salah besar. Pak Ilham terdiam, menatap langit-langit rumah kayu yang sederhana. Hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu, pada akhirnya Saka berhak mengenal ibunya. Tapi ia juga takut kehilangan bocah kecil yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di luar rumah, suara kambing mengembik. Angin desa berhembus membawa aroma padi dan tanah basah. Kontras dengan suasana hati di dalam rumah yang penuh pergolakan. Saka akhirnya duduk kembali. Wajahnya masih muram, tapi tangannya tidak lagi menolak genggaman ibunya. Aku tidak tahu apakah bisa memanggilmu ibu sekarang. Tapi, aku akan mencoba. Wanita itu menangis lagi. Kali ini tangis lega. Ia meraih Saka dan memeluknya erat. Itu saja sudah cukup, nak. Itu lebih dari cukup. Pak Ilham menghela napas panjang. Ia tahu perjalanan masih panjang. Luka di hati Saka tidak akan sembuh dalam sehari. Tapi setidaknya, hari itu sebuah pintu kecil sudah terbuka. Pintu menuju pengampunan, meski jalannya masih berliku dan penuh air mata. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Saka. Desa yang biasanya menjadi tempat paling nyaman baginya kini seperti menyimpan tanda tanya besar. Setiap kali ia berlari di pematang sawah, atau duduk di beranda rumah sambil mendengar cerita Pak Ilham, hatinya selalu terusik oleh satu bayangan, wajah wanita yang menangis menyebut dirinya, ibu. Pak Ilham bisa merasakan perubahan itu. Saka yang biasanya ceria kini sering termenung. Kadang ia menatap kosong ke arah kandang kambing, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Kadang ia berbaring lama di kasurnya, tanpa mau keluar rumah. Suatu sore, setelah memberi makan kambing, Pak Ilham mendekatinya.
Nak, kenapa murung terus belakangan ini? Kau sakit? Saka menggeleng pelan. Aku tidak sakit, Kek. Aku hanya bingung. Bingung soal apa? Bocah itu menunduk, menggenggam erat mainan kayu yang dibuatkan Pak Ilham. Tentang siapa keluargaku sebenarnya. Tentang di mana aku seharusnya tinggal. Kata-kata itu menghantam hati Pak Ilham. Ia mencoba tersenyum, meski dalam dadanya terasa sesak. Nak, keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah siapa yang mencintaimu, siapa yang merawatmu, siapa yang ada di sisimu ketika kau sedih maupun bahagia. Bukankah selama ini kita sudah seperti keluarga? Saka mengangguk pelan, tapi matanya masih berkaca-kaca. Iya, Kek. Tapi sekarang aku juga tahu, aku punya ibu, aku punya ayah, aku punya Taka. Mereka juga keluargaku. Lalu aku harus bagaimana? Pertanyaan itu membuat Pak Ilham terdiam. Ia tahu jawaban yang jujur adalah, Saka berhak memilih jalannya sendiri. Tapi ia juga tahu betapa sakitnya jika suatu hari anak itu memutuskan pergi. Beberapa hari kemudian, keluarga Taka datang kembali ke desa. Kali ini mereka tidak membawa mobil besar atau berpakaian mewah. Mereka datang sederhana, membawa buah tangan, dan mencoba menyesuaikan diri dengan suasana desa. Sang ibu duduk di beranda, memandangi Saka dengan tatapan penuh kerinduan yang bercampur penyesalan. Saka, nak, katanya lembut. Kami tidak ingin memaksamu. Kami tahu kau bingung. Tapi ketahuilah, rumah kami selalu terbuka untukmu. Kau adalah anak kami, sama seperti Taka. Ayah Taka menambahkan, aku tahu kami salah. Tapi kami ingin memperbaiki semuanya. Kami ingin kau juga merasakan kasih sayang orang tua kandungmu. Saka mendengarkan, tapi hatinya bergejolak. Ia menoleh ke arah Taka yang duduk di sampingnya. Taka, bagaimana menurutmu? Taka menatapnya serius. Aku ingin kau tinggal bersamaku. Aku ingin kita tumbuh bersama, bermain bersama, sekolah bersama. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Kata-kata itu membuat Saka semakin bimbang. Ia menunduk, menggigit bibir, lalu menoleh ke Pak Ilham. Kek, aku harus pilih siapa? Mereka atau kakek? Pak Ilham terhenyak. Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia mencoba menyembunyikan kesedihannya dengan tersenyum. Nak, jangan pikirkan siapa yang harus kau tinggalkan. Pikirkan saja siapa yang benar-benar membuatmu bahagia. Namun Saka tidak puas dengan jawaban itu. Malamnya ia menangis diam-diam di kamarnya. Ia memeluk guling erat-erat, bergumam lirih. Aku ingin bersama kakek, tapi aku juga ingin tahu rasanya punya ibu. Kenapa aku harus memilih? Kenapa aku tidak bisa punya keduanya? Keesokan harinya, konflik itu semakin besar. Saka diajak keluarganya ke kota untuk mencoba bersekolah di sana. Mereka ingin memberinya kesempatan melihat dunia baru, fasilitas yang lebih baik, dan masa depan yang lebih cerah. Di perjalanan menuju kota, Saka merasa asing. Gedung-gedung tinggi menjulang, suara kendaraan bersahutan, dan rumah besar yang mewah terasa terlalu dingin dibanding rumah kayu Pak Ilham. Ia duduk di kamar luas yang penuh mainan, tapi tidak ada kehangatan. Tidak ada suara kambing, tidak ada bau tanah basah. Tidak ada suara Pak Ilham memanggil namanya. Malam itu, ketika ibunya masuk ke kamar, Saka bertanya dengan suara kecil. Bu, apakah aku harus tinggal di sini selamanya? Ibunya terdiam. Ia tahu jawaban apapun akan memengaruhi hati anak itu. Nak, ibu ingin kau bahagia. Kalau tinggal di sini membuatmu bahagia, maka tinggallah. Tapi kalau hatimu masih di desa, ibu tidak akan memaksa. Air mata Saka menetes. Aku bingung, Bu. Aku sayang kakek. Aku tidak mau meninggalkannya. Tapi aku juga ingin mengenal ibu. Ibunya menangis dan memeluknya erat. Kau tidak perlu memilih, nak. Kau bisa sayang kepada kami semua. Kau bisa punya 2 rumah, 2 tempat pulang, 2 orang tua yang berbeda tapi sama-sama mencintaimu. Namun kata-kata itu tidak serta-merta menenangkan hati Saka. Keesokan harinya,
Ia bertengkar dengan Taka. Aku tidak suka tinggal di sini, kata Saka dengan nada kesal. Aku rindu desa. Aku rindu kakek. Aku tidak betah di rumah besar ini. Taka balas membentak, tapi ini rumah kita. Ini rumah keluarga kita yang sebenarnya. Kau tidak bisa terus hidup di desa itu bersama kambing-kambing. Saka terdiam, wajahnya merah. Jangan hina desa. Jangan hina kakek. Dia lebih sayang padaku daripada siapapun. Taka menyesal setelah mengucapkannya, tapi terlambat. Saka sudah berlari keluar kamar, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia duduk di balkon rumah besar, menatap bintang-bintang yang sama yang biasa ia lihat dari desa. Hatinya perih. Aku tidak tahu siapa keluargaku sebenarnya, gumamnya lirih. Pak Ilham, yang diam-diam datang menjenguk, mendengar gumaman itu dari kejauhan. Ia berdiri lama di balik pintu, air matanya mengalir tanpa disadari. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, jangan biarkan cucuku tenggelam dalam kebingungan. Tunjukkan jalan terbaik untuknya, meski jalan itu membuatku harus melepaskannya. Hari-hari setelah pertengkaran itu menjadi titik balik bagi hubungan Saka dan Taka. Dua bocah yang sebelumnya tampak tak terpisahkan kini seperti diselimuti dinding tak kasat mata. Mereka masih berbicara, masih beraktivitas bersama, tapi ada jarak yang terus tumbuh di antara keduanya. Di rumah besar itu, Saka mulai menarik diri. Ia lebih sering duduk sendirian di teras, menatap jalanan kota yang ramai, tapi pikirannya melayang jauh ke desa. Kadang ia memeluk boneka kayu buatan Pak Ilham, benda sederhana yang selalu membuatnya merasa dekat dengan rumah lamanya. Taka, di sisi lain, merasa terjebak antara cinta kepada saudaranya dan amarah yang tak bisa ia kendalikan. Ia menyesal pernah menghina desa dan Pak Ilham, tapi egonya menahannya untuk meminta maaf secara langsung. Ia takut jika ia mengaku salah, maka Saka akan semakin yakin bahwa pilihannya adalah kembali ke desa dan meninggalkan dirinya. Orang tua mereka menyadari perubahan itu. Mereka berusaha mendekat, memberi pengertian, tapi anak-anak itu tetap larut dalam pertarungan batin masing-masing. Suasana rumah yang semula diwarnai kegembiraan karena bertemunya dua anak kembar kini terasa penuh ketegangan. Suatu siang, setelah pulang sekolah, keduanya duduk di meja makan. Sang ibu menyiapkan makanan hangat, mencoba mencairkan suasana. Makanlah, nak. Ibu buatkan sup kesukaan kalian. Saka hanya mengaduk-aduk supnya tanpa berselera. Taka diam, menatap piringnya. Akhirnya, Taka membuka mulut. Saka, kenapa kau tidak pernah mau mencoba bahagia di sini? Semua yang kau mau ada di sini. Mainan, sekolah bagus, makanan enak. Apa lagi yang kurang? Saka mendongak, menatap saudaranya dengan mata berkaca-kaca. Yang kurang adalah kakek. Yang kurang adalah rumah. Kau tidak mengerti, Taka. Bagiku kebahagiaan bukan soal mainan atau makanan. Bagiku kebahagiaan adalah saat aku tidur mendengar suara jangkrik, saat aku berlari di sawah, saat aku tertawa bersama kakek di kandang kambing. Itu rumahku. Perkataan itu membuat Taka panas. Jadi aku ini apa bagimu? Aku bukan rumahmu? Aku bukan keluargamu. Saka tercekat. Aku tidak bilang begitu. Tapi sikapmu bilang begitu, bentak Taka. Sejak kau datang ke sini, kau selalu membandingkan segalanya dengan desa itu. Seolah-olah aku dan orang tuaku ini tidak cukup untukmu. Suasana meja makan seketika hening. Sang ibu menahan tangis, sang ayah memijat pelipis. Sementara dua bocah itu saling menatap dengan emosi meledak-ledak. Saka akhirnya berdiri, kursinya bergeser keras. Kalau kau pikir aku tidak cukup menghargaimu, maka aku akan pergi. Aku akan kembali ke desa bersama kakek. Aku tidak butuh rumah besar ini. Ia berlari ke kamarnya, membanting pintu, lalu menangis keras di atas ranjang. Taka terdiam. Dadanya sesak oleh rasa bersalah sekaligus amarah yang masih mendidih. Malam itu, Taka tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon rumah, menatap langit kota yang kelabu oleh cahaya lampu. Di lubuk hatinya, ia tahu ia mencintai Saka. Ia ingin mereka bersama.
Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru melukai. Keesokan harinya, kondisi Saka semakin memburuk. Ia murung sepanjang hari, menolak makan, bahkan tidak mau pergi ke sekolah. Tubuhnya mulai lemah, wajahnya pucat. Ibunya panik, segera memanggil dokter. Anaknya mengalami kelelahan fisik dan tekanan emosional, kata dokter dengan serius. Dia perlu istirahat, tapi yang lebih penting, dia butuh ketenangan hati. Kalau begini terus, kesehatannya bisa terganggu serius. Mendengar itu, semua orang di rumah terdiam. Sang ibu menangis, memeluk Saka yang terbaring lemah di ranjang. Nak, jangan buat ibu takut. Maafkan ibu, maafkan kami semua. Taka berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. Ia merasa dirinya penyebab semua ini. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Perlahan ia mendekati Saka, menggenggam tangan saudaranya yang dingin. Saka, maafkan aku, bisiknya lirih. Aku salah. Aku tidak seharusnya membentakmu. Aku tidak seharusnya meremehkan perasaanmu. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku hanya takut kau pergi meninggalkanku. Saka membuka matanya perlahan. Pandangannya lemah, tapi ia mendengar jelas kata-kata itu. Air matanya mengalir. Ia menggenggam balik tangan Taka. Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Taka. Kau saudaraku. Tapi hatiku terbelah. Aku ingin bersama kakek, tapi aku juga ingin bersamamu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Taka menangis semakin keras. Ia memeluk saudaranya dengan erat, seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Kalau begitu, jangan pilih. Tetaplah jadi saudaraku, entah di desa atau di kota. Aku akan selalu mencintaimu, Saka. Momen itu menyentuh semua orang di ruangan. Sang ibu terisak, sang ayah menunduk menahan air mata. Sementara Pak Ilham yang diam-diam datang dari desa dan berdiri di ambang pintu merasa dadanya pecah oleh haru. Pak Ilham melangkah masuk, duduk di sisi ranjang, dan mengusap kepala Saka dengan penuh kasih. Nak, dengarkan kakek. Kau tidak perlu terburu-buru memilih. Hidup ini panjang, jalanmu masih jauh. Kau bisa belajar mencintai keduanya, desa dan kota, kakek dan orang tuamu. Jangan biarkan hatimu terkoyak hanya karena merasa harus memilih. Saka menatap kakek Ilham dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku lelah, kek. Aku lelah harus membagi hatiku. Pak Ilham tersenyum lembut. Kau tidak membagi hati, nak. Kau justru memperluas hatimu. Semakin banyak orang yang kau cintai, semakin luas hatimu, semakin kuat dirimu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Mereka menyadari, mungkin inilah jalan keluar dari pertarungan hati yang selama ini melukai Saka dan Taka, bukan dengan memilih salah satu, tapi dengan menerima semuanya. Malam itu, meski tubuhnya masih lemah, Saka tidur lebih tenang. Taka duduk di samping ranjang, tidak melepaskan genggaman tangannya. Sang ibu berjaga di kursi, sesekali mengusap rambut kedua anaknya. Pak Ilham duduk di lantai, berdoa dalam hati. Di luar, angin kota berhembus lembut, membawa kabar tentang persaudaraan yang sempat terkoyak, tapi mulai dirajut kembali dengan air mata, doa, dan kasih yang tulus. Malam itu kota seakan menelan semua suara. Lampu jalan menyala redup, kendaraan sudah berkurang, dan hanya suara jangkrik samar terdengar dari taman kecil di depan rumah. Di sebuah kamar besar yang kini terasa hangat oleh kehadiran keluarga, Saka terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya dari tekanan emosional yang menumpuk dalam beberapa hari terakhir. Di sisi ranjang, Taka masih menggenggam tangannya erat, seolah takut jika Saka akan pergi bila ia melepasnya. Mata Taka sembab, ia baru saja tertidur dengan kepala menempel di tepi ranjang, napasnya pelan dan tersengal karena tangisan panjang sebelumnya. Sang ibu duduk di kursi kayu, tubuhnya sedikit condong ke depan, sesekali menatap anak kembar yang terlelap dengan pandangan tak percaya. Anak yang selama 7 tahun ia kira hilang kini benar-benar ada di hadapannya, tapi juga rapuh dan mudah patah. Pak Ilham tidak banyak bicara sejak sore. Ia duduk di sudut kamar, menatap cucunya yang terbaring, hatinya penuh rasa khawatir. Pria tua itu tampak lelah,
Tapi sorot matanya tetap menyimpan kekuatan yang hanya dimiliki seorang yang sudah lama ditempa oleh kesabaran hidup. Saat jam dinding berdentang menunjukkan pukul 11 malam, Pak Ilham perlahan berdiri. Ia berjalan mendekat keranjang, memastikan Taka dan ibunya sudah benar-benar tertidur. Ayah mereka yang sedari tadi duduk di ruang tamu pun tertidur di kursi panjang karena kelelahan. Dengan hati-hati, Pak Ilham duduk di tepi ranjang, mengusap kening Saka yang masih panas. Sentuhan tangannya penuh kasih, seperti saat pertama kali ia menemukan bayi itu tergeletak di depan kandang kambing bertahun-tahun lalu. "Nak, kau sudah tumbuh begitu besar, begitu kuat," bisiknya lirih, meski ia tahu Saka mungkin tak mendengar. "Tapi hatimu masih terlalu kecil untuk menanggung beban sebesar ini. Andai bisa, biarlah semua rasa sakitmu berpindah ke tubuh kakek." Ia berhenti sejenak, menatap wajah Saka yang terpejam. Ada kilasan kenangan di matanya, bayi mungil yang menangis dalam balutan kain lusuh, anak kecil yang tertawa riang mengejar kambing, bocah yang selalu memanggilnya, "Kek," dengan suara ceria. Semua itu membuat dada Pak Ilham terasa sesak, seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Lalu ia menunduk, melipat tangan di dada, dan berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hamba MU ini hanyalah seorang tua renta. Sejak bayi itu kau titipkan di depan kandangku, aku berusaha merawatnya dengan segenap cinta yang kupunya. Aku tahu aku bukan ayahnya, aku bukan ibunya. Aku hanya seorang kakek yang kau beri kesempatan untuk mencintainya. Tapi sekarang, ya Allah, anak ini sedang rapuh, hatinya kacau, tubuhnya lemah. Kalau boleh, ya Allah, ambil saja sisa kekuatan hamba dan berikan padanya. Kalau boleh, ya Allah, biarlah hamba yang menanggung rasa sakitnya. Jangan biarkan ia bingung, jangan biarkan ia merasa sendiri. Tunjukkan padanya jalan terbaik, meski jalan itu mungkin menjauhkannya dariku. Hamba tidak meminta dia tetap bersamaku. Hamba hanya memohon, apapun pilihannya nanti, jangan biarkan ia kehilangan kebahagiaan. Jangan biarkan air matanya jatuh sia-sia. Jadikan ia anak yang berbakti, anak yang kuat, anak yang penuh cinta. Dan jika suatu hari tiba saatnya hamba pergi, biarlah ia mengingatku bukan dengan kesedihan, tapi dengan senyum. Karena aku bahagia pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski hanya sebentar." Air mata menetes dari mata Pak Ilham, jatuh di tangan Saka yang masih terpejam. Ia buru-buru menyekanya, takut membangunkan cucunya. Tapi ia tak tahu, di balik kelopak mata tertutup itu, Saka sebenarnya sudah terbangun sejak kalimat pertama doa itu terucap. Bocah itu mendengar jelas suara serak penuh ketulusan yang keluar dari bibir Pak Ilham. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia menahan napas agar tangisnya tidak pecah, tapi air matanya mengalir deras membasahi bantal. Dalam hatinya, Saka berteriak, "Kek, aku mendengarmu. Jangan bicara begitu. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa kakek." Tapi suaranya terkunci, hanya bisa ia rasakan sendiri. Pak Ilham selesai berdoa. Ia membungkuk, mengecup kening Saka, lalu duduk kembali di kursi dengan mata yang masih basah. Tidak lama kemudian, karena lelah, ia terlelap. Begitu yakin semuanya tertidur, Saka akhirnya membuka matanya. Tangannya gemetar ketika meraih tangan Pak Ilham yang sudah mengeriput. Ia menggenggamnya erat, menahan tangis. "Kek, aku dengar semuanya. Aku tidak mau kehilanganmu. Kau bukan hanya kakek bagiku, kau ayahku, ibuku, keluargaku. Aku bingung dengan semua yang terjadi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa tanpa kau, Kek." Suara lirih itu akhirnya membuat Taka yang tertidur di sisi ranjang terbangun. Ia membuka mata, melihat saudaranya menangis sambil menggenggam tangan Pak Ilham. Perlahan ia mendekat, ikut memeluk Saka. "Kau tidak sendiri, Saka," bisik Taka lembut. "Kau punya aku juga. Kita berdua akan menjaga kakek. Kau tidak perlu takut." Saka menoleh, matanya basah. "Tapi aku takut, Taka. Aku takut semua ini berakhir. Aku takut harus memilih, aku takut kehilangan." Taka menggeleng. "Jangan pikirkan soal memilih. Kita tidak perlu memilih. Kita hanya perlu mencintai.
Kita bisa mencintai kakek, mencintai ibu, mencintai ayah. Kau tidak perlu membagi hatimu, karena hatimu cukup luas untuk semuanya. Kata-kata itu seperti gema dari doa yang tadi diucapkan Pak Ilham. Saka merasa hangat merambat di dadanya. Ia memeluk Taka erat-erat, membiarkan tangisnya pecah untuk pertama kali tanpa menahannya lagi. Suasana kamar malam itu penuh isak, tapi juga penuh cinta yang tulus. Sang ibu yang diam-diam terbangun menyaksikan semuanya dari kursi di sudut ruangan, menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia sadar, cinta seorang kakek tua ternyata lebih kuat dari segala kekayaan yang bisa ia berikan. Dan di bawah cahaya lampu redup, doa seorang kakek, air mata seorang anak, dan pelukan dua saudara kembar melebur menjadi satu, membentuk ikatan baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ikatan yang tidak lagi mudah koyak, karena kini mereka tahu, mereka tidak pernah sendiri. Pagi itu matahari menyembul malu-malu dari balik bukit. Embun masih menempel di dedaunan, burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, dan udara segar menyusup ke dalam rumah sederhana milik Pak Ilham. Di halaman belakang, kambing-kambing peliharaan mengembik, menandakan waktu makan sudah tiba. Namun suasana rumah berbeda dari biasanya. Ada keheningan yang tidak biasa, seakan semua yang tinggal di sana sedang menyimpan perasaan berat di dalam hati masing-masing. Saka duduk di beranda dengan wajah termenung. Tubuhnya memang sudah mulai pulih, warna pucat di wajahnya sedikit hilang, tapi matanya masih menyimpan luka yang dalam. Di sampingnya, Taka duduk diam, mencoba menemani tanpa banyak bicara. Sejak malam ketika mereka mendengar doa Pak Ilham, hati mereka terasa lebih hangat, tapi juga lebih rapuh. Doa itu seperti membuka semua pintu rasa yang selama ini terkunci rapat. Pak Ilham sendiri sedang sibuk memberi makan kambing. Meski tubuhnya sudah renta, tangannya tetap cekatan. Setiap kali ia meraih rumput kering dan menaruhnya di palungan, matanya sesekali melirik ke arah beranda, memastikan dua cucu kembarnya baik-baik saja. Ada rasa bangga sekaligus khawatir di dadanya. Bangga karena keduanya kini saling menguatkan, tapi khawatir karena jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Di dalam rumah, Ibu Saka dan Taka sedang berbicara pelan dengan suaminya. Wajahnya tampak muram, matanya sembab akibat malam panjang penuh tangis. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa selama 7 tahun, salah satu anaknya hidup jauh darinya tanpa ia tahu bagaimana keadaannya. Rasa bersalah itu membebaninya setiap saat. Kita harus melakukan sesuatu, ucap sang ibu dengan suara bergetar. Aku tidak bisa terus melihat Saka menahan perasaan seperti ini. Dia bingung, terluka, tapi juga mencintai kita. Dan kita yang membuat semua ini terjadi. Suaminya menghela napas panjang. Aku tahu, tapi bagaimana? Semua sudah terlanjur. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya mencoba memperbaiki. Tapi aku tidak yakin Pak Ilham mau menerima kita. Kita telah meninggalkan anak itu, sementara dia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka terdiam. Kalimat itu menampar hati mereka sendiri. Di satu sisi, mereka ingin menebus kesalahan, tapi di sisi lain, mereka sadar bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka masa lalu. Siang itu, ketika matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya memberanikan diri. Keluarga itu, ayah, ibu, Saka, dan Taka, berjalan menuju kandang kambing di mana Pak Ilham sedang duduk beristirahat. Wajah Pak Ilham terangkat ketika mendengar langkah-langkah kaki menghampiri. Ia melihat rombongan kecil itu, dan dalam hatinya ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Pak Ilham tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa lelah di wajahnya. Ada apa, nak? Tanyanya pelan. Sang ibu maju selangkah, lalu langsung berlutut di depan kaki Pak Ilham. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Suaminya tertegun sejenak, lalu ikut berlutut di sampingnya. Pak, maafkan kami, suara sang ibu pecah. Kami orang tua yang paling egois, paling tidak bertanggung jawab. 7 tahun lalu, aku meninggalkan anakku di desa ini. Aku pikir aku tidak mampu merawatnya. Aku pikir menyerahkannya pada takdir adalah pilihan terbaik. Tapi ternyata aku salah besar. Tuhan menitipkannya pada Bapak. Bapak yang membesarkannya, merawatnya,
mencintainya. Sementara aku hanya bisa menangis dan menyesali. Tangisnya semakin keras. Ia mencium tangan Pak Ilham berulang kali, seperti anak kecil yang memohon ampun pada orang tuanya. Pak Ilham terdiam. Wajah tuanya yang keriput menegang, matanya berkaca-kaca. Ia memandang perempuan itu lama, lalu menoleh ke arah Saka yang berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. "Berdirilah, nak," ucap Pak Ilham pelan. "Tidak perlu bersujud di kakiku. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang petani tua yang kebetulan menemukan bayi di depan kandang kambingku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, merawatnya. Tapi tanpa Bapak," sang ibu terisak. "Tanpa Bapak, Saka mungkin tidak akan hidup. Tidak akan tumbuh seperti sekarang. Tidak akan sekuat ini. Aku tidak pernah bisa membalas jasa Bapak. Tidak akan pernah cukup." Pak Ilham menghela napas panjang. "Jangan bicara begitu. Aku tidak ingin balasan apapun. Yang aku ingin hanya satu, anak ini bahagia. Baik Saka maupun Taka, keduanya harus tumbuh menjadi anak yang berbakti. Itu saja." Suasana hening sejenak. Hanya suara kambing dan burung sore yang terdengar. Saka akhirnya melangkah maju, menatap ibunya yang masih berlutut, lalu menoleh ke arah Pak Ilham. "Aku bingung, Kek," ucapnya lirih. "Aku bingung harus bagaimana. Aku sayang kakek, aku juga ingin dekat dengan ibu dan ayah. Tapi rasanya hatiku seperti terbelah dua. Aku takut kehilangan salah satunya." Pak Ilham mengusap kepala Saka dengan lembut. "Nak, cinta itu tidak pernah membagi. Cinta itu melipat gandakan. Kau bisa mencintaiku tanpa harus berhenti mencintai ibumu. Kau bisa dekat dengan mereka tanpa harus menjauh dariku. Kau punya hati yang luas, jangan takut." Mendengar itu, Saka tidak bisa menahan tangis. Ia berlari memeluk ibunya, lalu menoleh ke arah Pak Ilham. "Aku tidak ingin memilih. Aku ingin bersama kalian semua. Apa itu salah?" Pak Ilham menggeleng, tersenyum meski air matanya mengalir. "Tidak salah, nak. Justru itu yang benar. Keluarga bukan soal memilih, tapi soal saling menerima." Taka yang sedari tadi berdiri di samping akhirnya ikut memeluk mereka. Ia merangkul Saka dan ibunya sekaligus. Ayah mereka pun tak tahan. Ia memeluk istri dan anak-anaknya, lalu menoleh ke arah Pak Ilham dengan mata basah. "Pak, izinkan kami menganggap Bapak sebagai keluarga. Sebagai ayah kami juga. Kami tidak ingin memisahkan Saka dari Bapak. Kami ingin merangkul Bapak seperti Bapak telah merangkul anak kami." Pak Ilham terdiam lama. Hatinya bergejolak, antara rasa bahagia dan rasa tidak percaya. Perlahan ia mengangguk. "Kalau itu keinginan kalian, aku tidak bisa menolak. Tapi ingat, aku ini hanya seorang kakek tua. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan." "Bapak sudah memberi segalanya," jawab sang ibu tegas. "Bapak sudah memberi hidup pada anak kami. Itu lebih dari cukup." Mereka semua berpelukan di halaman sore itu. Udara sejuk, cahaya matahari senja, dan suara alam seakan menjadi saksi rekonsiliasi yang penuh air mata. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan lagi. Yang ada hanyalah tekad untuk memperbaiki dan menjaga apa yang masih bisa diselamatkan. Dan sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Keluarga itu sering datang ke rumah Pak Ilham, membantu mengurus kambing, makan bersama di meja kayu sederhana, dan tertawa bersama. Saka dan Taka semakin dekat, bukan hanya sebagai saudara kembar, tapi juga sebagai sahabat sejati yang saling melengkapi. Pak Ilham, meski tubuhnya semakin renta, merasa hidupnya penuh. Doanya terjawab, anak itu tidak lagi sendiri, dan cinta yang ia tanam kini berlipat ganda. Pagi di desa selalu datang dengan caranya sendiri, pelan, penuh kelembutan, dan hangat. Matahari merangkak naik dari balik bukit, sinarnya menembus celah pepohonan, jatuh ke rerumputan yang masih basah oleh embun. Angin sepoi membawa aroma tanah basah dan dedaunan, bercampur dengan bau khas kambing yang baru diberi makan. Di halaman rumah kayu itu, Pak Ilham duduk di kursi panjang tua, memegang cangkir teh hangat. Tangannya gemetar sedikit ketika mengangkat cangkir,
tapi matanya menatap ke depan dengan damai. Tidak jauh darinya, Saka dan Taka berlari-lari kecil, tertawa sambil mengejar seekor anak kambing yang baru lahir beberapa minggu lalu. Tawa mereka riang, murni, seperti melodi yang menghidupkan kembali halaman tua itu. Ibu mereka berdiri di dekat pintu, tersenyum melihat pemandangan itu. Wajahnya yang dulu selalu diliputi rasa bersalah kini mulai tampak lebih tenang. Sementara sang ayah membantu Pak Ilham mengikat rumput untuk persediaan pakan. Pemandangan itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang luar biasa. Sebuah keluarga yang dulunya tercerai-berai kini mulai menemukan bentuk baru. Saka berhenti berlari, lalu mendekati Pak Ilham. Nafasnya tersengal, pipinya merah karena semangat. Ia duduk di samping kursi, bersandar pada kaki kakeknya. "Kek," katanya polos, "sekarang aku merasa punya banyak keluarga. Ada kakek, ada ibu, ada ayah, ada Taka. Dulu aku hanya punya kakek, tapi sekarang hatiku terasa penuh sekali." Pak Ilham tersenyum, mengusap rambut Saka dengan tangan tuanya. "Dan apakah itu membuatmu bingung lagi, Nak?" Saka menggeleng cepat. "Tidak. Sekarang aku mengerti yang kakek bilang. Cinta itu tidak membagi, tapi melipat gandakan. Aku bisa sayang kakek, tapi juga sayang ibu dan ayah. Aku bisa dekat dengan Taka, tapi tetap dekat dengan kakek. Aku tidak harus memilih." Taka yang mendengar itu langsung ikut duduk di samping Saka. Ia menepuk bahu kembarannya sambil tersenyum. "Kau benar. Kita beruntung, Saka. Banyak anak hanya punya satu ayah, tapi kita punya dua. Ayah kandung kita dan kakek Ilham. Keduanya sama-sama mencintai kita." Kata-kata itu membuat semua orang yang mendengar terdiam. Sang ayah menoleh, matanya berkaca-kaca. Ibu mereka menutup mulut, menahan tangis haru. Pak Ilham sendiri hanya menatap dua bocah itu dengan sorot mata penuh kebahagiaan. "Dua ayah," gumam Saka pelan, seolah mengulang kalimat itu untuk memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. "Satu yang melahirkanku ke dunia, satu yang membesarkanku dengan cinta. Aku tidak pernah tahu kalau aku bisa punya dua ayah. Tapi ternyata aku benar-benar punya." Pak Ilham menunduk, menatap Saka dengan mata basah. "Nak, jangan pernah lupa satu hal. Ayah kandungmu adalah darah dan dagingmu. Dia punya hak yang tidak bisa digantikan siapapun. Tapi aku hanya seorang kakek tua yang kebetulan kau temui dalam perjalanan hidupmu. Jangan terlalu mengagungkan aku, karena aku hanyalah titipan." Namun Saka menggeleng keras. "Tidak, Kek. Kakek bukan kebetulan. Kakek adalah takdirku. Kalau waktu itu kakek tidak menemukan aku di depan kandang, mungkin aku sudah mati. Kalau kakek tidak merawatku, mungkin aku tidak akan tumbuh seperti sekarang. Kakek bukan hanya titipan, kakek bagian dari hidupku." Tangisan pecah begitu saja. Saka memeluk kaki Pak Ilham erat-erat, sementara Taka ikut merangkul bahunya. Ibu mereka akhirnya tak kuasa, ia berjalan mendekat, ikut berlutut dan memeluk anak-anaknya. Air matanya mengalir deras, membasahi rambut kedua bocah itu. "Anak-anakku," bisiknya sambil terisak, "maafkan ibu. Selama ini ibu terlalu banyak salah. Tapi sekarang ibu berjanji, kita tidak akan terpisah lagi. Kita akan menjadi keluarga, dengan cara apapun. Kalian boleh punya dua ayah, bahkan 1000 pun kalau itu membuat kalian bahagia. Yang penting, kalian tidak lagi merasa sendiri." Sang ayah ikut berlutut di samping mereka. Tangannya merangkul bahu istrinya, lalu menoleh ke arah Pak Ilham dengan sorot mata penuh hormat. "Pak, sejak dulu saya mungkin terlalu diam, terlalu banyak bersembunyi di balik alasan. Tapi sekarang saya ingin bicara dengan jelas. Izinkan saya menyebut Bapak sebagai ayah saya juga. Karena tanpa Bapak, anak saya tidak akan ada di sini. Dan tanpa Bapak, saya mungkin tidak akan belajar arti sesungguhnya menjadi orang tua." Pak Ilham menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang karena tangis yang tidak bisa ia tahan. Semua kata-kata itu seperti hadiah terbesar yang pernah ia terima dalam hidupnya. Mereka berpelukan lama di halaman itu. Tidak peduli tangan penuh tanah, tidak peduli baju penuh debu,
Tidak peduli air mata bercampur dengan senyum. Yang ada hanyalah rasa hangat, rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sejak hari itu, hidup mereka benar-benar berubah. Setiap akhir pekan, keluarga Saka dan Taka selalu datang ke desa. Mereka membantu Pak Ilham mengurus kambing, memperbaiki kandang, atau sekadar duduk bersama sambil minum teh di beranda. Anak-anak berlari-lari di sawah, berteriak gembira, sementara orang dewasa bercakap dengan santai. Pak Ilham sering tersenyum sendiri melihat pemandangan itu. Baginya, rumah tua yang dulu sepi kini menjadi tempat penuh tawa. Ia tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi takut akan meninggal dalam kesunyian. Ia tahu, kini ia punya keluarga, bukan karena darah, tapi karena cinta. Saka dan Taka pun semakin tumbuh sebagai anak yang kuat. Mereka belajar tentang kerja keras dari Pak Ilham, belajar tentang kesabaran dari ibu mereka, dan belajar tentang tanggung jawab dari ayah mereka. Mereka sering berkata satu sama lain bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi saudara kembar, tapi juga sahabat, rekan seperjuangan, bahkan kelak, menjadi orang tua yang bisa menurunkan nilai yang sama kepada anak-anak mereka. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Saka duduk di samping Pak Ilham di beranda. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke langit senja yang berwarna jingga keemasan. "Kek," katanya tiba-tiba, "aku janji sesuatu." "Apa itu, nak?" tanya Pak Ilham sambil tersenyum. "Aku janji akan menjaga semua yang kakek cintai. Aku akan menjaga Taka, menjaga ibu dan ayah, menjaga kambing-kambing ini, bahkan menjaga rumah ini. Karena ini bukan hanya rumah kakek, tapi rumahku juga. Aku janji, aku tidak akan pernah lupa siapa yang membuatku bisa berdiri di sini." Pak Ilham terdiam, hatinya seperti meledak oleh rasa haru. Ia tidak bisa menjawab, hanya bisa mengusap kepala Saka dengan lembut, sementara air matanya kembali jatuh. Taka yang sedari tadi duduk di lantai ikut mengangguk. "Aku juga janji, kek. Aku dan Saka akan selalu bersama. Kami kembar, kami saudara, dan kami akan melindungi satu sama lain. Kakek tidak perlu takut lagi." Di bawah langit jingga sore itu, 3 generasi berbeda duduk berdampingan. Seorang kakek tua dengan 2 bocah kembar yang kini saling berjanji. Tidak ada lagi rasa terbelah, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanyalah satu keluarga dengan 2 ayah, 1 ibu, dan cinta yang cukup luas untuk melingkupi semuanya. Matahari terbit dengan cahaya lembut di atas desa kecil yang tenang. Sawah-sawah membentang luas, dipenuhi hijau yang menenangkan mata. Burung-burung pipit beterbangan di antara batang padi, menyanyikan lagu pagi yang khas. Di halaman rumah kayu yang mulai dimakan usia, suara kambing yang baru saja dilepas dari kandang terdengar bersahutan, seolah menyambut hari baru. Di beranda, Saka dan Taka, yang kini beranjak remaja, sedang duduk berdampingan. Tubuh mereka sudah lebih tinggi, wajah mereka semakin serupa, namun sorot mata keduanya memiliki perbedaan kecil yang membuat mereka tetap unik. Saka memiliki tatapan yang tegas, seolah dunia memberinya keberanian sejak kecil. Sementara Taka memiliki sorot mata lembut, mencerminkan kehidupan yang lebih terlindung sejak awal. Pak Ilham duduk di kursi tuanya, seperti biasa. Rambutnya semakin memutih, keriput di wajahnya semakin dalam, dan tangannya mulai bergetar setiap kali menggenggam cangkir teh. Namun senyumnya tetap sama, hangat, tulus, dan penuh kasih. Sejak beberapa tahun terakhir, hidup keluarga itu berjalan dalam harmoni baru. Orang tua Saka dan Taka kerap datang ke desa, bahkan sering tinggal berhari-hari hanya untuk bersama Pak Ilham. Kandang kambing diperbesar, sawah digarap bersama, dan rumah kayu itu direnovasi sedikit demi sedikit agar lebih kokoh. Saka dan Taka tumbuh dengan penuh semangat. Pagi mereka diisi dengan sekolah di kota. Sore mereka sering membantu Pak Ilham memberi makan kambing atau belajar bertani. Mereka belajar mengatur waktu, belajar hidup sederhana sekaligus bertanggung jawab. Hari itu, setelah selesai memberi makan kambing, Saka menghampiri Pak Ilham. Ia duduk di samping kursi tua itu, menatap wajah kakeknya dengan seksama. "Kek," katanya dengan suara serius, "aku tahu kakek semakin tua. Aku tahu tubuh kakek sering sakit-sakit sekarang. Tapi aku janji akan selalu ada di sini. Aku tidak akan pergi jauh-jauh, karena aku ingin menjaga kakek.
Pak Ilham tersenyum, mengusap kepala Saka dengan tangan bergetar. Nak, jangan terlalu memikirkan aku. Hidupmu masih panjang. Kau harus sekolah, belajar, mengejar cita-citamu. Jangan menahan diri hanya karena ingin menjaga kakek tua ini. Tapi tanpa kakek, jawab Saka pelan, aku tidak akan jadi apa-apa. Aku ingin membalas semua kebaikan kakek. Taka yang mendengar dari belakang ikut duduk, merangkul bahu kembarannya. Aku juga, Kek. Jangan kira hanya Saka yang akan menjagamu. Aku pun sama. Kita berdua ada di sini untukmu. Pak Ilham menatap mereka lama, matanya berkaca-kaca. Kalian berdua adalah hadiah terbesar yang pernah Tuhan berikan padaku. Aku tidak pernah berharap mendapat balasan. Melihat kalian tumbuh sehat, pintar, dan saling mencintai, itu sudah lebih dari cukup. Itu warisan yang ingin kakek tinggalkan. Saka dan Taka saling berpandangan, bingung dengan kata-kata itu. Warisan? Tanya Taka. Kek, apa maksudnya? Pak Ilham menarik napas panjang. Warisan bukan hanya harta atau tanah. Warisan terbesar adalah nilai, cinta, dan kenangan. Kalian harus belajar bahwa keluarga tidak hanya ditentukan oleh darah. Keluarga adalah mereka yang mau mencintai dan menjaga, bahkan ketika dunia menolak. Itulah yang ingin kakek kalian bawa sepanjang hidup kalian. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Saka dan Taka sering membantu Pak Ilham menyapu halaman, menimba air, dan bahkan belajar menyembuhkan kambing yang sakit dengan ramuan sederhana yang diajarkan kakek tua itu. Mereka tidak sekadar menjadi anak-anak desa, tapi juga pewaris dari kebijaksanaan seorang lelaki tua yang hidup dengan kesederhanaan. Namun waktu terus berjalan, dan usia tidak bisa ditolak. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Pak Ilham jatuh sakit. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Saka dan Taka panik, berlari memanggil orang tua mereka yang kebetulan sedang menginap di rumah. Dokter desa dipanggil. Ia memberikan obat dan menyarankan agar Pak Ilham banyak beristirahat. Tapi mereka semua tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Tubuh renta itu sudah sampai pada batasnya. Selama beberapa hari, Saka dan Taka hampir tidak pernah meninggalkan sisi ranjang Pak Ilham. Mereka bergantian mengipasi, mengelap keringat, dan menyuapi bubur. Air mata sering jatuh diam-diam, meski keduanya berusaha terlihat kuat. Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja naik, Pak Ilham memanggil keduanya dengan suara lemah. Saka, Taka, kemarilah. Mereka segera mendekat, duduk di samping ranjang. Pak Ilham mengulurkan tangannya yang lemah, menggenggam tangan mereka dengan sisa tenaga yang ada. Kalian sudah besar, katanya pelan, dan kakek sudah tua. Waktu kakek mungkin tidak lama lagi. Tapi ingatlah selalu pesan ini, jangan pernah biarkan cinta kalian pudar. Jangan biarkan perbedaan merusak ikatan kalian. Ingatlah bahwa kalian lahir dari rahim yang sama, dibesarkan oleh cinta yang sama, meski jalannya berbeda. Itu adalah kekuatan kalian. Air mata Saka mengalir deras. Jangan bicara begitu, Kek. Aku tidak siap kehilangan kakek. Pak Ilham tersenyum samar. Nak, kehilangan itu bagian dari hidup. Yang penting bukan berapa lama kita bersama, tapi apa yang kita tinggalkan. Kakek ingin kalian meninggalkan cinta. Itu saja. Taka menggenggam tangan kakeknya lebih erat. Kami janji, Kek. Kami akan selalu bersama. Kami akan menjaga keluarga ini. Kami akan menjaga warisan cinta kakek. Pak Ilham menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan sorot mata tenang. Itulah yang ingin kakek dengar. Sekarang, izinkan kakek beristirahat. Hari itu, Pak Ilham menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, di pelukan Saka dan Taka. Tidak ada jeritan, tidak ada ketakutan, hanya air mata yang mengalir deras dan doa yang dipanjatkan. Pemakaman berlangsung sederhana. Desa kecil itu dipenuhi warga yang datang memberi penghormatan. Semua mengenal Pak Ilham sebagai lelaki baik hati, pekerja keras, dan penyayang. Banyak yang meneteskan air mata, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena merasa berutang pada kebaikannya.
Saka dan Taka berdiri berdampingan di samping makam, tangan mereka saling menggenggam erat. Meski air mata masih membasahi pipi, mereka mencoba tersenyum. Karena mereka tahu, Pak Ilham tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam hati mereka, dalam nilai-nilai yang ditanamkan, dalam cinta yang diwariskan. Sejak hari itu, keduanya semakin dewasa. Mereka bertekad melanjutkan semua yang pernah Pak Ilham ajarkan, merawat kambing, menjaga sawah, mencintai keluarga, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Dan di setiap langkah mereka, ada suara lembut yang selalu terngiang di telinga. Keluarga bukan hanya soal darah, tapi soal cinta yang dijaga. Itulah warisan sejati Pak Ilham, warisan cinta yang tak akan pernah hilang, bahkan setelah tubuhnya kembali ke tanah. Sahabat semuanya, dari kisah Pak Ilham, Saka, dan Taka kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang melahirkan kita, tetapi siapa yang dengan tulus merawat dan mencintai kita. Keluarga sejati tidak selalu lahir dari ikatan darah, melainkan dari hati yang penuh kasih dan kesediaan untuk saling menjaga. Jangan pernah lelah berbuat baik, meskipun balasan belum terlihat saat ini, karena setiap kebaikan yang kita tanam akan tumbuh menjadi warisan berharga di masa depan. Dan ingatlah, sebesar apapun ujian hidup, cinta dan ketulusan akan selalu menjadi kekuatan yang membuat kita mampu berdiri kembali. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah sederhana ini bisa menginspirasi, menguatkan hati, dan menambah semangat dalam menjalani kehidupan. Saya doakan sahabat semua diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan keluarga yang penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat penuh cinta untuk Anda dan keluarga tercinta.